ini adalah narasumber kita, Mbak Wahyu Murcahyati. Nah, beliau ini merupakan dulu tuh kalau nggak salah diploma ya di UGM jurusan akuntansi, kemudian melanjutkan S1-nya di Universitas Indonesia jurusan ekonomi. Nah, background beliau sebagai financial planner dan analis tuh nggak usah diragukan lagi lah teman-teman, karena beliau ada background di Astra sebagai Corporate Treasury Officer, kemudian di PT Telekomunikasi Seluler sebagai Accounting dan Tax Operation, nah lalu sebagai Financial Planning dan Analyst Officer di PT Jalin Pembayaran Nusantara. Jadi nggak usah, jadi pembicara kita kali ini tuh akan berkaliber banget lah di bidang finansial ini. Nah, udah nggak sabar nih, pasti teman-teman udah nggak sabar kan untuk dapat ilmu tentang financial planning ini. Langsung present nih, Mbak Wahyu. Izin share screen ya, Mbak. Mengenai keuangan, sepeda. Teman-teman boleh hidupin videonya dong biar apa ya, terasa ya acaranya gitu, biar Wahyu bisa lihat nih wajah-wajah teman-teman ini antusias apa bingung gitu lihat gitu. Sebentar aku share screen dulu. Iya, bos. Iya, wajahnya tok jadi. Ya, dengan udah Islami ya gugup. Sebentar ya, Mbak. Siap. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Wahyu Murcahyati, Financial Planner dan Analis di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Hari ini saya akan sharing tentang pentingnya edukasi keuangan dan bagaimana cara mengatur keuangan sampai dengan memilih produk keuangan yang sesuai. Nah, sharing session hari ini akan terbagi menjadi 4 agenda. Yang pertama, kita akan kenalan dulu dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini seperti apa sih. Yang kedua, kita akan masuk ke menu utama, yaitu bagaimana caranya mengatur keuangan kita. Lalu yang ketiga, nanti akan ada sedikit perkenalan lembaga dan produk keuangan apa aja yang diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang terakhir nanti akan ada sedikit studi kasus supaya teman-teman bisa mengimplementasikan materi hari ini langsung ke kehidupan teman-teman sehari-hari gitu. Oke, langsung saja ke kondisi keuangan ekonomi Indonesia di periode Q2 2020. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, sejak Maret 2020 itu COVID-19 menyerang di dunia, lalu menyebabkan berbagai macam pembatasan aktivitas dan anjuran untuk beraktivitas dari rumah saja. Nah, pembatasan sosial berskala besar ini menyebabkan beberapa sektor industri itu terdampak. Contohnya industri transportasi, pariwisata, perhotelan, kemudian restoran. Nah, mereka itu mengalami penurunan kinerja sehingga menyebabkan beberapa perusahaan ini melakukan pemotongan benefit karyawan, bahkan melakukan PHK. Nah, hasilnya seperti yang kita lihat di chart berikut, perekonomian Indonesia pada periode Q2 2020 mengalami penurunan sebesar 5,32% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019. Nah, kalau ada yang bingung, ini PDB makanan apa sih Mbak? PDB apa gitu kan? PDB itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, hasil perhitungannya ini diperoleh dari penjumlahan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, lalu selisih dari ekspor dan impor. Karena PSBB tadi banyak yang mengalami penurunan pendapatan, otomatis konsumsi rumah tangga juga mostly berkurang gitu. Kemudian di awal-awal pandemi juga kita tahu pemerintah banyak mengurangi pengeluaran belanja pegawai, jadi
untuk yang PNS mungkin untuk pejabat eselon tidak mendapatkan THR, kemudian tidak ada perjalanan dinas, lalu proyek-proyek pemerintah juga sempat terhenti atau terbatas karena adanya PSBB. Lalu juga dikarenakan beberapa negara mengalami lockdown, kegiatan ekspor maupun impor juga terpengaruh. Jadi ekspor dan impor nggak sebesar yang sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan penurunan perekonomian Indonesia di periode Q2 2020 ini. Selanjutnya, dengan adanya penurunan ekonomi dan semakin tidak pasti ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka sangat penting buat kita untuk melakukan perencanaan keuangan gitu. Kenapa sih kita harus merencanakan keuangan? Karena seperti chart yang di bawah ini, seiring dengan bertambahnya usia, tentunya kebutuhan hidup itu akan semakin tinggi. Misalnya saat kita anak-anak, kebutuhan hidupnya ya terbatas, hanya mungkin makan, mainan, sekolah gitu. Tapi ketika single juga sama, belum ada tanggungan, menginjak marriage life atau pernikahan, tentunya beda lagi, kebutuhannya akan semakin banyak karena harus menanggung istri, menanggung anak gitu. Terus nanti selanjutnya masa pensiun juga tanggungannya mungkin beda lagi karena seiring dengan bertambahnya usia, kesehatan kita semakin menurun, jadi biaya kesehatan semakin tinggi gitu. Nah, selain masalah usia dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi, di dalam hidup ini kita juga menghadapi ketidakpastian, salah satunya tadi kondisi ekonomi. Yang kita tahu, pandemi COVID-19 ini saat ini belum diketemukan vaksinnya gitu, jadi kemungkinan akan ada beberapa kali seperti yang di Jakarta kemarin, PSBB transisi, PSBB full, itu masih sangat dimungkinkan, sehingga kondisi ekonomi kita tidak bisa banyak berharap bisa serame atau sebagus dulu gitu. Terus fungsinya perencanaan keuangan ini itu diperlukan untuk menciptakan guideline atau acuan untuk kita agar apapun kondisinya kita tetap bisa mencapai tujuan keuangan yang kita inginkan gitu. Next-nya kita masuk ke menu utama kita, perencanaan keuangan gimana sih caranya Mbak gitu. Terus yang pertama untuk mengelola keuangan itu, yang pertama itu kita mesti tahu dulu kondisi keuangan kita saat ini seperti apa sih. Yang pertama yang sebelah kiri ini level-levelnya adalah kondisi arus kas. Saat ini efek COVID-19 itu sangat berdampak ke kita nggak sih level 1? Apakah karena COVID-19 ini kita kehilangan pekerjaan atau enggak, atau apakah ada dana darurat atau enggak gitu. Level 2, saat ini apakah kita terdampak COVID-19 sehingga kehilangan income, misalnya di PHK, tapi ternyata kita masih memiliki tabungan sehingga bisa kita gunakan untuk survive gitu. Yang ketiga, dampak COVID-19 ini ternyata hanya mengurangi benefit atau gaji kita, tapi kita masih punya pekerjaan gitu. Yang keempat, COVID-19 itu tidak terpengaruh sama sekali di kehidupan kita, jadi benefit alhamdulillah masih full mungkin, atau yang punya usahanya juga masih rame gitu, jadi tidak terpengaruh oleh COVID-19. Nah, selain arus kas, kita juga harus tahu ada beberapa indikator keuangan yang bisa dipakai. Yang pertama, net worth. Net worth itu adalah jumlah kekayaan bersih yang kita miliki. Caranya itu dengan mengurangkan total aset. Jadi kita jumlahkan semua aset yang kita miliki dikurangi dengan hutang, total hutang yang kita miliki. Misalnya kita punya tabungan, deposito, atau emas, atau rumah. Nah, itu kita jumlahkan. Misalnya nilainya 1 miliar. Nah, hutangnya ternyata kita punya KPR, hutangnya 800 juta gitu. Nah, itu net worth kita adalah 200 juta. Jadi 1 miliar kurangi 800 juta gitu. Income ratio yang kedua yaitu adalah rasio antara pendapatan rutin dibagi dengan pengeluaran rutin. Jadi misalnya pendapatan kita sebulan itu 1 juta, pengeluaran rutinnya 500.000, berarti rasionya 1,5 kali. Nah, income ratio ini bagusnya lebih dari 1 kali gitu. Jadi pendapatan kita harus lebih besar daripada pengeluaran kita. Kalau kata orang dulu, jangan besar pasak daripada tiang gitu. Yang ketiga, yang bisa kita gunakan sebagai acuan adalah investment ratio atau saving ratio, yaitu rasio untuk menghitung berapa proporsi tabungan kita dari penghasilan kita setiap bulannya. Nah, kita mesti ngecek nih setiap bulan itu ketika terima gaji apakah udah habis aja gitu, atau ada persentase yang kita
cadangkan untuk masuk ke tabungan gitu. Nah, baiknya minimal itu kita mesti punya 10% dari total gaji, misalnya gajinya 1 juta per bulan. Jadi dia harus setiap gajian sisihin tuh 100.000 atau 10%-nya untuk ditabung gitu. Lebih besar sih lebih bagus gitu sih, biar tabungannya juga lebih cepat dan lebih banyak kan. Terus yang keempat ada debt to asset ratio, yaitu rasio antara hutang terhadap aset yang kita miliki. Bagusnya lebih banyak asetnya dong daripada utangnya gitu kan. Ini salah satu untuk mengukur kemampuan kita. Dan yang terakhir ada debt service ratio, untuk menghitung kemampuan kita membayar kewajiban cicilan maupun bunga. Cara menghitungnya yaitu dari penghasilan per bulan dibagi dengan total cicilan. Idealnya itu cicilan yang kita miliki total semuanya maksimal adalah 30% dari gaji. Kenapa 30%, Mbak? Gitu. Karena once terjadi sesuatu, misalnya tadi COVID-19, kita amit-amit dipotong gajinya gitu kan. Kita masih tetap bisa bayar kewajiban itu, apalagi kalau kewajibannya itu ke bank, itu kan ada salah satu metode checking di OJK yaitu SLIC. Di situ tuh ketahuan riwayat kita bayar pinjaman, bayar pokoknya, bayar bunganya pernah telat atau enggak. Jadi kalau misalnya kita pernah telat, pernah nunggak, nggak bayar, untuk nanti ketika kita mau minjem lagi itu akan susah karena udah ada track record-nya. Kayak as a personal deh, kalau misalnya saya pernah ngutang Mbak Lida gitu, terus saya pernah nggak bayar ke Mbak Lida. Pasti Mbak Lida selanjutnya ketika saya minjem lagi, Mbak Lida nggak mau minjemin lagi dong, ngapain saya minjemin Mbak Wahyu gitu, Mbak Wahyu suka ngemplang atau suka nunggak utang, nggak pernah bayar utang gitu kan. Itu sama kasusnya kalau kita minjem ke bank. Dan kalau di bank itu tadi ada salah satu sistem yang bisa nge-record semua pinjaman kita ke bank manapun se-Indonesia, di situ ke-record gitu. Jadi nggak bisa ngakal-ngakalin, oh saya punya pinjaman ke BCA misalnya, terus saya ngemplang gitu, terus saya coba dia iseng-iseng di Mandiri pun nggak akan diterima gitu, karena udah terintegrasi gitu. Di situ pentingnya kenapa kita mesti maintain debt service ratio kita supaya kita apapun kondisinya bisa tetap memenuhi kewajiban kita gitu. Selanjutnya di dalam perencanaan keuangan ada kerangka yang bisa kita jadikan guideline atau acuan. Jadi ketika membangun perencanaan keuangan itu analoginya seperti kita membangun rumah. Kan kalau membangun rumah itu nggak bisa ujuk-ujuk bangun dari atas gentengnya dulu gitu kan, nggak bisa kan, harus pelan-pelan dari pondasinya, dari tiangnya, dindingnya, baru masuk ke atapnya. Sama seperti membangun perencanaan keuangan. Yang pertama harus kuat dulu, yang sebagai pondasi itu adalah arus kas dan dana daruratnya. Gimana mau mikirin ngasih warisan harta ke anak cucu kalau setiap bulan aja cash flow-nya minus gitu kan. Gimana mau mikir investasi kalau saat ini setiap bulan aja gajinya habis gitu untuk bayar cicilan. Nah, seperti itu. Makanya di sini sangat penting pondasi untuk cash flow atau arus kas dan dana darurat. Lalu yang masuk kedua itu ada proteksi. Proteksi di sini maksudnya adalah asuransi. Jadi seperti yang kita jelaskan di awal tadi, di dalam hidup ini kita kan banyak sekali resiko sakit, resiko meninggal lebih dini gitu. Nah, proteksi asuransi ini sangat penting untuk mengalihkan resiko kita ke pihak ketiga, yaitu si asuransi. Asuransi di sini kita nggak perlu yang harus mahal-mahal juga. Yang penting tujuannya adalah ketika misalnya kita sakit, itu kita nggak perlu nih membayar uang rawat inap yang kita tahu misalnya saat ini di beberapa rumah sakit swasta, kalau tanpa BPJS, kalau misalnya kita harus bayar sendiri, untuk sakit-sakit yang sangat common di Indonesia, misalnya tipes atau DB yang minimal 3 hari di rumah sakit, mungkin kita harus mengeluarkan sekali itu 3 juta gitu. Nah, kalau kita nggak punya asuransi kan, kita harus mengambil tabungan kita untuk membayar 3 juta itu. Tapi dengan misalnya kita pakai BPJS Kesehatan, setiap bulan menyisihkan 42.000 gitu. Jadi ketika kita amit-amit sakit yang kapanpun itu kan tidak terduga gitu. Bagus kalau misalnya kita punya tabungan bisa tetap bayar rumah sakit itu, tapi kalau nggak punya tabungan kan bisa aja malah kita jadi berhutang ke yang lain untuk menutup biaya rumah sakit. Nah, itu yang sangat kita tidak inginkan. Jadi misalnya bayar ya udah cukup dengan BPJS 42.000 untuk kelas ketiga, pas sakit, kapanpun kita sakit,
kita bisa mendapatkan pelayanan rumah sakit tanpa mengganggu arus kas atau uang yang kita miliki gitu. Proteksi di sini ada lagi salah satunya yang penting adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini pun nggak semua orang butuh sebenarnya. Terus siapa sih Mbak yang paling butuh asuransi jiwa? Asuransi jiwa itu dibutuhkan ketika individu tersebut menjadi tulang punggung atau tempat bergantung oleh orang lain. Jadi ketika dia meninggal, orang yang ditinggalkan itu bisa terganggu kehidupannya. Misalnya ada seorang bapak punya istri dan 2 anak gitu, terus istrinya nggak kerja. Terus kalau bapaknya meninggal ini, anaknya bisa aja susah, mungkin makan masih bisa minta saudara ya, tapi misalnya jadi putus sekolah gitu, nggak bisa lanjutin sekolah lebih tinggi. Nah, itu yang sangat kita tidak inginkan gitu. Jadi kalau case-nya kayak gini, yang butuh asuransi jiwa adalah si tulang punggungnya, yaitu si bapaknya tadi. Si ibunya nggak usah nggak usah beli premi asuransi jiwa gitu. Selain menghemat cash flow kan karena nggak terlalu butuh juga. Yang penting kan tujuannya adalah memproteksi ketika si bapak ini kenapa-napa, anaknya, istrinya tetap bisa hidup dengan layak seperti sebelumnya ketika bapaknya masih ada gitu. Nah, kalau pondasinya udah kuat nih, cash flow-nya udah benar, udah ada surplus, bisa bayar ada proteksi, jadi ketika sakit sewaktu-waktu atau meninggal terlalu dini udah nggak pusing lagi, baru mulai kita bisa berinvestasi. Investasi ini bisa untuk berbagai macam tujuan, misalnya dana menikah, atau dana pendidikan anak, atau dana pensiun, atau membeli rumah baru, atau mau beli mobil, dan segala macam itu bisa dibantu dengan investasi. Gitu. Nah, kadang ada beberapa pertanyaan, Mbak boleh nggak sih aku nggak punya asuransi mau langsung investasi gitu, atau aku nggak punya dana darurat nih, tapi aku pengen langsung investasi gitu. Biasanya manusia kan greedy ya, jadi sukanya maunya loncat-loncat mana yang paling cepat gitu. Terus boleh nggak sih kalau kayak gitu? Boleh ya atau enggak ya kembali lagi ke masing-masing, cuman kalau yang benernya itu step by step gitu. Kenapa sih kita harus step by step kayak gini? Kita ngambil contoh misalnya saat ini kita punya pengeluaran per bulan itu misalnya 1 juta, terus gaji kita 1,5 juta misalnya. Terus kalau yang benar itu kan kita mesti ngumpulin dana darurat 6 kali pengeluaran. Jadi 1 juta kali 6, 6 juta. Nah, 6 jutanya ini ternyata kita mau cepat dapat duit gede gitu diinvestasi di saham gitu. Nah, ternyata di misalnya Januari 2020 kita mulai investasi di saham 6 juta rupiah gitu. Terus nggak punya dana darurat sama sekali. Terus ternyata di bulan Maret, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 mulai masuk, itu harga saham-saham mulai turun jauh, sekitar 20%-an gitu. Nah, di Maret itu juga, karena lagi COVID, kita amit-amit kena PHK misalnya, atau kena pengurangan gaji, jadi butuh uang saat itu juga gitu. Terus ya mau nggak mau kita mesti ambil investasi kita dong, dana investasi kita buat survive, buat makan sehari-hari gitu. Nah, di Maret itu duitnya itu nggak lagi 6 juta karena turun 20% gitu. Nah, karena tadi nggak sabar, akhirnya kita malah jadi rugi 20%. Itu kenapa pentingnya kita step by step dalam membangun piramida keuangan kita gitu. Oke, selanjutnya kalau udah mulai investasi, itu kita juga penting untuk merencanakan pensiun, karena pastinya kita ingin ketika pensiun nanti, kita nggak ingin merepotkan anak, nggak ingin merepotkan cucu gitu, bisa hidup dengan nyaman dengan uang kita sendiri gitu. Dan yang terakhir, pasti semuanya juga pengen memberikan manfaat, memberikan legacy atau warisan aset kepada anak cucu kita kan. Nggak mau gitu pas meninggal amit-amit ninggalin hutang gitu kan, pasti maunya ninggalin aset yang bisa dibagi-bagiin. Perencanaan waris ini meliputi masalah legalitas, masalah perpajakan, karena kadang punya aset banyak pun ternyata pas meninggal anak cucunya jadi berantem gitu, sengketa rebutan warisan. Nah, di sini juga penting untuk direncanakan waris aset seperti apa yang akan diwariskan ke anak cucu kita gitu. Selanjutnya, setelah tahu nih kita saat ini kondisinya kayak gimana sih, saat ini sudah punya dana darurat atau belum, atau sudah punya asuransi atau belum, dan segala macam. Kalau ada surplus lagi, kita bisa menentukan tujuan keuangan. Tujuan keuangan ini tadi misalnya harus tujuannya itu nggak boleh yang abu-abu ngawang-ngawang gitu loh, cuman pengen
bilangnya cuman saya pengen kaya raya. Yang kaya raya itu yang seperti apa, atau saya pengen punya banyak uang. Terus so what gitu kan. Nah, untuk menentukan tujuan keuangan itu harusnya menggunakan metode yang SMART, itu spesifik, measurable, dapat diperhitungkan, kemudian achievable, dapat kita capai, relevan, dan time bound, ada jangka waktunya, kita mau tuju itu kapan. Misalnya kita mau beli rumah. Nah, rumah itu rumah yang seperti apa? Rumah yang di mana? Harganya berapa? Jadi udah ada detail tuh. Saya beli rumah harganya saat ini sekitar 500 jutaan, Mbak, gitu. 500 jutaan itu sesuai kemampuanmu nggak? Misalnya kalau dia gajinya misalnya 500.000, kalau pengen rumah yang 500 juta itu kan kayaknya terlalu jauh gitu gapnya, mungkin bisa diturunin harga rumahnya. Terus itu yang tadi achievable kan, dia masih terlalu ngawang-ngawang, terlalu jauh gitu misalnya. Terus time bound itu harus ada jangka waktunya, misalnya saya pengen di umur 30 udah punya rumah sendiri yang nilainya sekitar 300 jutaan. Nah, seperti itu untuk menetapkan tujuan keuangan. Lalu seperti yang kita ketahui, di dalam dunia keuangan itu yang kita ketahui ada istilah inflasi gitu. Inflasi itu apa sih kalau bahasa ininya, sederhananya? Dulu saat kita punya uang 10.000, kayaknya itu bisa dijajanin banyak macam gitu. Ada banyak hal yang bisa kita beli dengan 10.000. Tapi sekarang 10.000 itu paling mungkin cuma bisa dapat 1 mangkok bakso mungkin. Jadi ada penurunan nilai uang di situ. Nah, untuk menghitung bagaimana sih efek inflasi terhadap tujuan keuangan kita, teman-teman bisa coba otak-atik, hitung-hitung sendiri, pakai namanya future value calculator. Itu di Google bisa gratis, jadi tinggal masukin aja nilai sekarangnya berapa, terus suku bunga atau inflasinya itu bisa dicek di BPS. Sekarang sih karena lagi penurunan ekonomi, jadi paling sekitar 1-2%, kalau yang tahun-tahun sebelumnya sih sekitar 5%. Lalu jumlah periodenya berapa lama jangka waktunya, misalnya 10 tahun. Kalau di sini berarti nilai masa depannya 10 juta di 10 tahun lagi tuh nggak jadi 10 juta lagi, tapi jadi 15 juta gitu. Nah, ini bisa teman-teman coba-coba sendiri untuk di googling-googling, jadi nggak usah pusing-pusing, sekarang banyak cara mudah kita temukan di Google gitu. Oke, selanjutnya kalau kita udah tahu nih tujuannya mau ngapain, terus kita tahu yang pertama tadi, kita tahu saat ini kondisi kita gimana, terus udah tahu tujuan kita mau ngapain, terus pengen mencapai itu kapan, kita selanjutnya bisa membuat budget plan dan evaluasi budget plan kita secara berkala. Budget plan ini sendiri metodenya ada berbagai macam. Nah, yang paling sederhana itu 50-30-20. Kita mulai bikin budget 50% itu untuk pengeluaran primer, 30% itu untuk pengeluaran sekunder, dan 20% itu untuk tabungan. Jadi ketika gajian udah kita plot-plotin gitu, udah misalnya tabungan langsung auto debit kah kayak gitu. Terus ada lagi yang terkenal juga, yaitu metode Kakeibo Method dari Jepang. Nah, kalau si Kakeibo ini membagi menjadi 4 pos, yaitu survival atau untuk kebutuhan pokok, opsional yaitu kebutuhan sekunder, lalu culture untuk tambahan wawasan kita, dan ekstra untuk biaya lain-lain, misalnya untuk kado, untuk servis, kayak gitu-gitu. Nah, evaluasinya sendiri kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi keuangan yang ada di smartphone. Sekarang tuh banyak, ada money management gitu-gitu. Kalau kalian search di App Store tuh udah mulai banyak. Jadi sekarang untuk bantu tracking, kita bisa setiap kali habis makan, setiap kali habis belanja, dicatat di situ, di handphone gitu. Jadi ketahuan. Kadang seringkali yang kita nggak sadar adalah banyak bocor-bocor halus gitu dalam pengeluaran kita. Seringnya itu kita kalau masalah duit seringkali pakai perasaan doang gitu. Perasaan aku udah hemat, perasaan bulan ini udah irit-irit, tapi kok baru 10 hari gajian udah habis gitu, udah bokeh. Kenapa ya gitu? Kita nggak pernah nge-track nih, apa sih yang bikin kita boros itu. Dengan adanya tracking ini, kita mulai bisa ngeliatin, oh ternyata selama ini kita seringkali misalnya tergoda beli kopi kekinian atau boba kekinian, minuman-minuman kekinian yang sebenarnya
kalau nggak minum itu pun, kalau minum air putih doang nggak masalah kan, maksudnya itu bukan hal yang urgent yang wajib kita beli gitu loh. Nah, misalnya tadi dengan setiap kali keluar beli minuman kekinian harganya misalnya 15.000 sekali beli. Terus dalam sebulan itu kita 10 kali keluar, jadi 15.000 kali 10 kali berarti 150.000. Misalnya gaji kita itu 1 juta, nah ternyata kalau dipersentasein itu 150.000 itu kan 15% dari gaji kita gitu. Jadi kita nggak sadar nih 15% dari gaji kita tuh bocor gitu. Kita sebenarnya nggak butuh-butuh amat, cuman karena kepengen doang, terus bocor gitu aja, terus duitnya nggak tahu kemana. Itu biasanya hal-hal yang seringkali tidak kita sadari, atau yang mungkin cewek-cewek biasanya tergoda check out di e-commerce gitu. Jadi misalnya cuman iseng-iseng lihat-lihat doang, ternyata ini lucu gitu. Terus lagi ada flash sale, ada diskon cuman Rp99, tapi ternyata ongkirnya 36.000 kan, sama aja bohong gitu kan. Harga barangnya memang cuman 100 perak gitu, tapi ada ongkir di situ misalnya. Nah, itu seringkali kita kalau kita nggak nyatetin pengeluaran kita seringkali susah gitu mengevaluasi habit kita atau kebiasaan mana sih yang bikin kita boros gitu. Dengan tracking ini diharapkan juga kita bisa mulai mengubah kebiasaan, karena masalah keuangan itu pasti sumbernya dari apapun yang kita lakukan sehari-hari gitu. Nggak usah mikir jelimet-jelimet lah kalau bahasa Jawanya gitu. Apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita keluarkan itu akan berpengaruh ke dalam keuangan kita. Nah, ini contohnya pakai metode 50-30-20. Kalau misalnya punya gaji 2 juta gitu, UMR di atas sekitar UMR ya, di UMR Wonosobo Tegal kalau nggak salah 1,8 kan, misalnya 2 juta. Lalu dibagi nih, tadi kan untuk primary needs itu adalah misalnya kebutuhan-kebutuhan yang harus wajib kita keluarkan untuk hidup. Misalnya tadi untuk makan, karena anak kos dia harus masak sendiri biar lebih hemat. Jadi misalnya dia ngekos, ada kos-kosan 400.000, makan 450, transportasi untuk bensin gitu-gitu 50.000. Pulsa, ya kita pasti tahu nggak mungkin saat ini di 2020 kita nggak pakai handphone, nggak pakai paket data, kayaknya nggak mungkin. Jadi pulsa itu jadi kebutuhan pokok gitu, wajib selain makan kan. Terus toiletries misalnya, karena anak kos harus beli sabun sendiri, beli deterjen, beli pasta gigi dan segala macam, misalnya itu 50.000. Lalu secondary needs atau tadi kebutuhan sekunder, ya sebenarnya kalau nggak ngeluarin ini sebenarnya nggak masalah, cuman kita budgetin aja gitu. Misalnya ya namanya anak muda pengen nongkrong, pengen ketemu teman-teman gitu. Misalnya kita budgetin setiap minggu harus nongkrongnya misalnya 50.000 gitu per minggunya. Jadi sebulan kita ngeluarinnya 200.000. Terus yang kedua contohnya lagi misalnya punya hobinya bisa macam-macam. Ada mungkin yang baca buku, jadi setiap bulan pengen beli novel baru, komik baru gitu. Nah itu bisa, atau yang lagi hype sekarang ikan cupang gitu kan. Nah, itu bisa setiap bulan dianggarkan gitu beli cupang baru. Ya udah 200.000 aja gitu. Terus misalnya karena dia anak kos harus transportasi untuk pulang kampung. Jadi sebulan dia budgetin 200.000. Nah, sisanya 20%-nya itu dia masukin ke tabungan. Nah, itu di awal bulan atau pas gajian kita alokasiin kayak gini kan, di kolom alokasi ini. Nanti pas akhir bulan sebelum gajian kita mesti ngecekin lagi. Bener nggak sih aku on track seperti yang aku rencanakan pada awal bulan. Di sini dicatat lagi, direalisasi. Pas dikumpulin misalnya, tadi dari apps kan kelihatan setiap kali makan kita nyatet, setiap kali beli bensin kita nyatetin lagi, beli sabun nyatetin lagi, pas nongkrong kita nyatet gitu. Ternyata bulan Oktober ini gaji kan sama, karena kalau karyawan pasti sama, nggak ada pengurangan dan segala macam misalnya. Terus makan ternyata bulan ini ada beberapa kali acara di kantor misalnya, jadi aku nggak harus makan sendiri gitu. Terus jadi lebih hemat 50.000 jadi 400. Kalau kos-kosan kan harganya setiap bulan nggak mungkin berkurang kan, pasti ya udah segitu-gitu aja. Terus transportasi misalnya sama 50. Terus pulsa 50 juga. Toiletries ternyata kebetulan pas ada diskon, pas beli di supermarket ada diskon, jadi cuman keluarin 35.000. Nah, pengeluaran primernya nggak 1 juta lagi tapi 930 ini. Terus sekunder, nongkrong lagi COVID, teman-teman lagi pada nggak mau nongkrong, jadi nggak ngeluarin duit untuk yang kita udah alokasiin buat nongkrong. Terus
hobi, kita masih tadi misalnya lagi senang-senangnya cupang, tetap beli cupang pada masa pandemi ini gitu misalnya. Terus transportasi pulang kampung, karena lagi pandemi, jadi nggak pulang kampung dulu. Nah, duitnya itu bisa ada sisa lagi gitu. Tabungan karena tadi udah pakai auto debit setiap bulan pas gajian langsung udah ditransfer ke rekening terpisah gitu untuk tabungannya biar nggak tergoda beli flash sale dan segala macam. Nah, di sini ada yang namanya disposable income. Ada income yang kita sudah budgetin tapi nggak kita gunakan gitu. Nah, si 470 ini kita bisa alokasiin lagi. Misalnya untuk tabungan kita tambahin lagi tabungannya atau ternyata kita gunakan untuk hal yang lain, tapi lebih bagus sih masukin lagi ke tabungannya gitu. Untuk bulan-bulan selanjutnya kita juga bisa mulai dengan metode seperti ini. Jadi pas gajian udah mulai ngealokasiin mau buat apa-apa aja, terus nanti di selanjutnya kita mulai evaluasi. Jadi kita mulai ke-track nih, oh mana ya yang aku masih boros gitu. Misalnya ternyata makannya atau nongkrongnya, ini nongkrong aku kebanyakan, atau ini buat hobi aku kebanyakan. Jadi udah punya guideline-nya gitu. Oke, next. Selanjutnya kalau tadi udah mulai nabung, mulai ada uang yang tersisa gitu, disisihkan setiap bulannya, kita akan kenalan dengan lembaga dan produk keuangan di Indonesia gitu. Nah, ini adalah produk dan lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK. Yang pertama adalah perbankan, seperti yang kita tahu produknya ada tabungan, ada deposito, ada kredit gitu, terus ada pasar modal, itu ada saham, ada surat utang, obligasi, kemudian ada reksadana. Lalu industri keuangan non-bank, itu contohnya asuransi, dana pensiun, ada fintech, peer-to-peer lending. Kalau sekarang kan banyak tuh tawaran pasti di apps ataupun macam-macam kan, ada Coinworks, atau ada Asetku, ada Aku Laku, kayak gitu-gitu, macam-macam bentuknya. Terus ada lembaga pembiayaan. Ini penting sekali kenapa kita harus kenalan dengan produk-produk yang diawasi OJK ini, karena seringkali kita tergoda dengan iming-iming investasi bodong gitu. Nah, di OJK sendiri ada yang namanya Satgas Waspada Investasi, jadi secara berkala dia update mana-mana lembaga mana aja yang masih diawasi, yang masih on track, yang masih sesuai dengan ketentuan OJK gitu. Jadi misalnya sebelum kita berinvestasi, sebelum kita ikut-ikutan, pengennya kan nabung, ngumpulin uang, terus pengennya uangnya itu bisa sesuai dengan target kita kan dengan investasi itu. Tapi misalnya kita salah pilih gitu, misalnya ada koperasi, kita asal naruh uang di situ gitu, terus koperasinya ternyata abal-abal, duitnya dibawa kabur. Nah, sebenarnya untuk mencegah hal-hal seperti itu sih. Nah, salah satu ciri-ciri investasi bodong itu, yang pertama pasti dia tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Kalau diawasi oleh OJK, karena ketentuan OJK itu sangat ketat, pasti lebih minim gitu resiko untuk gagal bayarnya gitu. Tapi kalau dia udah lembaga-lembaga yang abal-abal, itu udah harus lampu merah deh, bukan lampu kuning lagi, tapi udah lampu merah, jangan ditaruh duitnya di situ gitu. Terus biasanya lagi dia menjanjikan return atau pengembalian tuh yang lebih dari yang seharusnya gitu. Misalnya paling tinggi tahun ini kalau kita lihat di indeks harga saham mungkin sekitar 20%-an gitu. Nah, dia bisa menjanjikan misalnya kalau kamu nitipin duit ke aku nanti per bulan saya kasih 30% gitu per bulan bilangnya gitu. Kalau kamu nitipin 10 juta misalnya. Nah, seperti yang kita tahu kalau yang namanya return, high risk tuh pasti high return. Jadi kalau ada yang menjanjikan return imbal hasil yang gede, pasti resikonya juga gede. Karena kita mikirnya, dia ketika naruh uang itu kan mesti dia kembangin atau dia kelolain. Entah dia masuk ke bisnis, dia usaha, dia dagang, atau dia puterin lagi. Karena kita mesti ngelihat lagi bisnis apa di saat pandemi yang bisa menghasilkan lebih dari 30%. Kalau dia ngasih kita 30%, berarti harusnya ada margin kan ke dia. Nggak mungkin dia rugi gitu, mau rugi. Atau dia sebenarnya untungnya 25% doang, tapi ngasih kita 30%. Nggak mungkin kan. Kayaknya nggak ada yang mau rugi di dunia ini kecuali ayah dan bunda kayaknya. Jadi kalau ada orang lain yang ngasih iming-iming imbal hasil yang gede kayak gitu, udah mending stop. Nggak usah taruh uang di situ gitu. Soalnya
kita udah capek-capek kerja, udah capek-capek ngumpulin duit, nggak mau kan tiba-tiba uangnya dibawa kabur gitu aja gitu kan. Terus ini contoh kelebihan dan kekurangan masing-masing produk keuangannya. Yang pertama yang paling kita kenal pasti deposito. Di situ kelebihannya dia resikonya rendah. Kemudian dijamin oleh LPS pokoknya. Jadi misalnya kita masukin deposito 10 juta, kalau banknya ternyata gagal bayar, misalnya kayak Bank Senturi, bangkrut, nah duit 2 jutanya itu pasti akan balik ke kita, tapi bunganya nggak dapat gitu. Setidaknya kan duit kita masih tetap aman gitu kan. 2 jutanya, 10 jutanya itu masih tetap akan balik ke kita gitu. Terus bunga juga lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Kalau tabungan biasa kan bunganya paling 0, sekian gitu. Terus masih kepotong biaya administrasi, kayaknya lebih gede biaya administrasinya dibanding bunganya. Tapi kalau bunga deposito itu lebih besar dibanding dengan tabungan biasa. Kekurangannya, pencairan deposito itu harus sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Jadi kalau tanggal jatuh temponya 20 November, ketika kita butuh duit 10 November, nggak bisa kita ambil gitu aja. Gitu. Jadi mesti nunggu 20 November, atau kalau misal tetap kita paksa cair di 10 November, kita kena penalti gitu. Terus ada pajak bunga, yaitu 20%. Gitu. Jadi kalau ada di bank, misalnya nawarin deposito bunganya 5% sebulan, yang kita dapat tuh nggak 5%, tapi 5% dikurangi 20% kali 5%-nya gitu. Jadi sekitar 3%-an. Yang kedua, ada produk yang namanya reksadana. Nah, ini dia kelebihannya dikelola oleh manajer investasi, jadi kita nggak usah pusing. Kalau misalnya kayak saham kan kita mesti cari tahu sendiri nih, BCA lagi bagus nggak ya, BRI lagi bagus nggak ya, terus misalnya Telkom lagi bagus nggak ya, kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau ini tuh nggak usah pusing, kita titipin uang nanti dikelola oleh manajer investasi gitu. Terus dia kelebihannya juga dia bukan objek pajak, jadi dia nggak dipotong pajak sama sekali. Jadi kalau ada kita dapat return itu nggak dipotong pajak, udah net gitu. Terus jenis reksadanya juga bisa sesuai dengan profil resiko kita. Misalnya kalau kita orangnya yang konservatif, saya maunya investasi reksadana tapi nggak mau yang terlalu fluktuatif, Mbak. Saya kayak nggak kuat nanti kayaknya jantungan kalau misalnya masuk ke saham setiap hari sahamnya naik turun dan segala macam, saya nggak kuat di psikisnya atau mentalnya misalnya. Nah, jadi saya kayaknya mau yang lebih konservatif, itu bisa masuk ke reksadana pasar uang gitu. Jadi reksadana pasar uang ini dia menginvestasikan dana kelolaannya itu mostly ke deposito dan obligasi di bawah 1 tahun, jadi relatif lebih aman. Tapi juga tadi ketika high risk kan high return, low risk low return. Kalau resikonya kecil ya returnnya lebih kecil gitu. Nah, reksadana pasar uang itu returnnya sekitar 5-6% sekarang. Nah, kalau ada lagi misalnya kalau kita tengah-tengah nih, saya kayaknya masih bisa Mbak menghandle resiko, masih bisa lah naik turun sedikit, masih sanggup gitu. Terus itu bisa masuk ke reksadana campuran, jadi dia campur antara deposito, obligasi, dan saham. Atau yang ketiga, saya maunya ini karena untuk jangka panjang, misalnya untuk dana pensiun. Nah, mau naik turun kan karena jangka panjang ya nggak masalah gitu Mbak, misalnya. Terus jadi bisa kita masukin ke reksadana saham. Reksadana saham sendiri sekitar 15-20% imbal hasilnya. Kekurangannya dia pasti ada biaya pengelolaan, karena tadi dikelola oleh manajer investasi. Kemudian kekurangannya namanya reksadana pasti ada resiko kerugian atau penurunan NAB, nilai aset bersih dari reksadana itu ditanggung oleh kita sendiri. Jadi misalnya pas kita beli harganya 1.000, ternyata pas kita butuh duit kita mau jual turun jadi 900, nah selisihnya itu nggak diganti gitu, itu akan menjadi kerugian kita. Yang ketiga ada produk namanya saham. Kelebihannya kita dapat capital gain, tadi selisih harga jual dan beli, lalu ada dividen untuk saham-saham yang bagus, yang perusahaan yang kinerjanya bagus biasanya membagikan dividen setiap tahun kepada pemegang sahamnya. Lalu pajaknya juga relatif lebih kecil daripada deposito, cuma 0,1% dari nilai bruto transaksi. Kekurangannya tadi ada capital loss atau selisih harga jual dan harga beli. Kalau misalnya tadi kita belinya 1.000 terus jualnya 900, nah sisanya itu namanya capital loss. Terus ada namanya fintech, kalau sekarang banyak yang bertebaran di App Store gitu. Nah, fintech ini kelebihannya praktis karena dari handphone kita langsung bisa investasi saat itu juga, nggak terlalu ribet harus datang ke bank dan segala macam. Terus dia cepat,
bunganya juga cukup tinggi dan saat ini belum ada ketentuan perpajakan yang mengatur tentang fintech ataupun peer-to-peer lending. Kemudian kekurangannya, dia tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Jadi misalnya di peer-to-peer lending gitu, kita naruh 1 juta itu untuk 3 bulan. Nah, ketika 1 bulan kita butuh uang tuh nggak bisa ditarik, terus ada resiko gagal bayar. Jadi kalau fintech-nya ternyata kolaps, startup-nya tutup, itu juga uangnya nggak dijamin oleh LPS kayak deposito gitu. Nah, ini kita mulai studi kasus. Ini pada pusing nggak ya? Kecepatan nggak? Gimana teman-teman, kecepatan nggak sih? Tapi tapi banyak yang nanya sih Mbak. Kayaknya so far masih pada fresh. Masih bisa catching up ya? Kayaknya. Ini studi kasus. Gila, kalau ada yang ini angkat tangan nggak apa-apa teman. Nggak kecepatan gitu misalnya. Ini misalnya ada kasus mahasiswi, karena kemarin aku lihat beberapa peserta itu ngasuh Kauro ini mahasiswa, jadi aku kasih contoh yang mahasiswa. Misalnya ada mahasiswa uang sakunya setiap bulan 500.000, nah dia nggak ngekos karena rumahnya dekat kampus gitu misalnya, jadi makan dan segala macam di rumah. Nah, pengeluaran per bulan rata-rata tuh 250. Terus Dewi tuh ingin memulai investasi, tetapi tidak ingin yang terlalu beresiko karena Dewi ini belum banyak mengetahui tentang produk keuangan. Gimana sih cara ngatur keuangannya? Ini kita pakai metode yang tadi, yang paling gampang 50-30-20. Kita masukin pemasukannya 500.000, pengeluaran primernya. Kalau cewek kan biasanya toiletries, pembalut lah, atau sabun cuci muka lah, atau skincare lah, atau kayak gitu, bedak dan segala macam itu masuk ke sini 50.000 misal. Terus biaya fotokopi dan lain-lain untuk kebutuhan kampus 50.000. Dan yang penting kayaknya sekarang juga pulsa dan internet gitu 50.000, untuk makan dan lain-lain kan di rumah, jadi nggak terlalu banyak pengeluaran. Terus pengeluaran primernya 150. Terus sekunder, dia pasti anak muda juga pengennya nongkrong gitu. Nah itu bisa dibajetin juga 100.000. Kemudian untuk hobinya ini bisa macam-macam, itu dimasukin 50.000, jadi sekundernya 150. Sisanya ada tabungan 100.000, jadi dia bisa nabung setiap bulannya 100.000. Terus kalau kita mau hitung pakai future value calculator lagi yang di Google tadi, kita bisa masukin nih. Misalnya tadi karena dia nggak mau terlalu beresiko dan yang paling bisa dicicil itu investasinya kan reksadana gitu. Jadi kalau deposito itu kan seperti yang kita tahu di bank pasti ada minimum jumlahnya kan. Kita nggak bisa tuh masukin deposito, Mbak saya punya 100.000 mau buka deposito, pasti nanti disuruh pulang kan sama tellernya, kumpulin dulu duitnya gitu kan, nggak bisa 100.000 buka deposito. Nah yang bisa itu reksadana. Reksadana itu bisa mulai dari 100.000. Jadi dia setiap bulan bisa tuh ditabungin 100.000-nya ke reksadana. Terus bunganya kan imbal hasilnya sekitar 5-6%. Terus misalnya 2 tahun nih, dia nabungnya rutin, terus 2 tahun dimasukin ke reksadananya. Itu bisa jadi, kalau misalnya kita hitung nih 100 kali 24, kalau kita diemin aja di tabungan itu kan jadinya paling 2,4 juta tuh. Nah kalau di reksadana itu karena ada return atau interest tadi, jadinya nggak 2,4 juta lagi, tapi 2,5 juta gitu. Jadi ini efek dari time value of money. Jadi semakin lama kita nabungnya, uangnya juga akan semakin besar dan semakin banyak interestnya juga semakin besar hasil akhirnya gitu. Ini salah satu, misalnya dia tanyain sih kalau mahasiswa gitu, Mbak kalau mau mulai nabung gitu-gitu, lewat mana sih yang bagus gitu, atau cocoknya lewat mana gitu. Kalau mahasiswa kan biasanya kayak BPJS kan yang bayarin masih orang tua, terus nggak terlalu banyak pengeluaran kan harusnya, jadi mulai bisa tuh 100.000 bisa mulai ditabungin gitu. Terus untuk mahasiswa sendiri coba aja gitu sama teman-teman circle-nya, geng-geng kampusnya, bikin pertemanan sehatnya tadi, mulai investasi, misalnya setiap hari harus nabung 1.000 atau setiap hari harus nabung 5.000, atau tadi setiap bulan harus ngeliatin nih, aku reksadananya udah segini loh, aku udah segini. Nah itu kan lebih memotivasi daripada ini loh handphoneku baru gitu, atau ini loh handphoneku sekarang yang buah yang digigit itu, kamu cuman merek Cina dan segala macam. Nah itu kan lebih toksik gitu kan pertemanannya. Makanya mulai coba sama teman-teman circle-nya, mungkin bisa bikin pertemanan sehatnya nggak cuman olahraga kan, tapi mulai untuk investasi, karena
mumpung masih muda, pengeluarannya juga belum banyak, masih banyak pengeluaran yang ditanggung sama orang tua, jadi mulai harus belajar ngatur keuangannya sendiri. Karena kalau uang yang kecil aja kita nggak bisa ngatur, gimana nanti pas udah kerja gitu. Karena seringkali PR dari first jobber, jadi yang pertama kali kerja tuh biasanya kaget punya duit sendiri, hasil sendiri, apalagi misalnya pas momen-momen terima THR, terima bonus gitu, tiba-tiba blek dapat duit banyak gitu, misalnya langsung biasanya dapat gaji 5 juta misalnya, atau misalnya dulu uang sakunya 500.000, terus kerja di Jakarta dapat 5 juta, nah dia tuh bingung 5 juta ini dari 500 ke 5 juta, terus nanti pas dapat bonus misalnya 4 kali, jadi dapat tiba-tiba blek 20 juta, mau diapain ya, seringkali kan yang first jobber gini, terus ya udah beli handphone baru lah, beli sepatu baru, beli barang branded gitu, sebenarnya dia nggak terlalu butuh gitu. Makanya mulai dari masih sekolah, masih mahasiswa, pengeluaran belum banyak, mulai untuk belajar ngatur keuangannya dan investasi. Terus sebenarnya kalau tadi kan kita, kalau di teorinya kita harusnya belajar tentang tujuannya dulu, nentuin tujuannya apa, baru kita masukin ke investasinya apa. Cuman kalau kayak gini sekarang mahasiswa nggak tahu nih mau diapain duitnya, yang apa tabung aja dulu. Seenggaknya ketika kita butuh di tahun ketiga atau kelima misalnya kita butuh untuk mau lanjutin sekolah lagi Mbak, nah itu bisa dipakai gitu. Jadi nggak terlalu merepotkan orang tua kan gitu. Terus kasus kedua, ini contohnya Chandra, seorang karyawan dengan gaji setiap bulan 2 juta, saat ini memiliki kredit kendaraan bermotor, cicilannya 750.000 per bulan. Kan kalau harga motor sekitar 15 sampai 18 jutaan ya. Terus kalau dicicil 3 bulan tuh sekitar 750 sampai 800.000 gitu. Terus kalau di sini pertanyaannya, apakah rasio cicilannya sehat? Coba dihitung, 750 dari 2 juta tuh berapa persennya? Ini kan di atas 30%, kayaknya sekitar 35%-an. Nah, kalau kayak gini kan nggak sehat nih, karena idealnya adalah 30% dari gaji cicilannya. Nah, kalau kayak gitu, gimana nih Mbak caranya bisa diatur lagi nih keuangannya, porsinya. Terus tadi kita masukin pemasukannya 2 juta, terus buat makan, karena dia misalnya di rumah nggak ngekos, jadi makan dia cuma makan siang aja di luar gitu. Jadi 450.000 sebulan. Terus pulsa, transportasi, kemudian cicilan motor. Cicilan motor kenapa masuk ke primer? Karena mau hujan badai, mau banjir, mau topan kan kita harus bayar cicilannya kan. Nggak ada pilihan untuk nggak ngebayar gitu. Jadi semua cicilan itu harus masuk ke pengeluaran primer. Sama aja kayak makan gitu. Kalau kita nggak makan kan nggak bisa hidup ya, sama yang emang harus kita keluarkan gitu biayanya. Itu misalnya di sini kita masukin 1,3 totalnya. Nah, ini kan kalau dihitung dari persentasenya, dia itu totalnya 65% dari gaji untuk pengeluaran primer. Terus sekundernya, dia masih nongkrong, dia ada kebutuhan juga untuk servis motor, 500.000. Di sini, kalau kita lihat persentasenya adalah 15%. Terus tabungannya, sisa dari duitnya itu kalau kita hitung di sini 200.000, tabungannya itu 10% dari gaji, masih relatif sehat kan, dia masih bisa nabung gitu walaupun punya cicilan. Cuman di sini kalau kita lihat dia agak tight di ketatnya di sekundernya kan, dia nongkrongnya kan nggak bisa lebih banyak gitu, harus ngerem nongkrongnya mau nggak mau, karena tadi porsi terbesarnya kan habis di cicilan motor gitu. Nah kalau dia masukin uangnya di reksadana pasar uang misalnya yang tadi bisa dengan metode cicil atau bisa dari nominal yang kecil, interestnya 6%, jadi di 2 tahun itu uangnya akan terkumpul 5.086.000, bukan 4.800.000 gitu. Kalau dia di tabungan kan jadinya 4.800.000, belum lagi nanti ada resiko gatel gitu. Aduh udah punya duit 4 juta mau beli apa ya? Nah, biasanya kan manusia seringkali pengennya banyak gitu kan. Jadi pas punya duit nganggur di tabungan tuh seringkali malah tergoda beli sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuhkan gitu. Ini kasus ketiga, contoh untuk perhitungan dana darurat.
Contohnya kayak gini, gaji Budi per bulan tuh 1,8. Budi nggak punya cicilan, terus BPJS ditanggung oleh kantor misalnya. Jadi nggak perlu bayar BPJS lagi. Terus dia nggak ada tanggungan, nggak ada mesti ngasih orang tua dan segala macam. Pengeluaran primer dan sekunder per bulannya itu 1,5. Nah, berapa biasanya dana darurat yang harus dimiliki Budi? Untuk dana darurat itu bagusnya minimal 6 kali pengeluaran per bulan. Ini kenapa 6 kali? Soalnya misalnya kita kehilangan pekerjaan, itu kan nggak bisa, pengennya sih pasti hari itu juga ketika nggak terima gaji, hari itu juga dapat pekerjaan baru gitu kan. Tapi untuk jaga-jaga, kalau misalnya butuh waktu nih untuk interview, untuk keterima di perusahaan baru lagi, setidaknya kita 6 bulan tuh bisa survive, bisa tetap hidup tanpa harus nyusahin orang lain gitu. Jadi dana daruratnya 6 kali dari pengeluaran per bulan, 1,5 kali 6, yaitu 9 juta. Terus kalau mikir kayak gini, Mbak gajiku aja 1,8 gitu. Terus setiap bulannya cuma nyisihin 300.000. Ini kok dana darurat tiba-tiba harus 9 juta nih, gede banget gitu misalnya. Ngelihatnya itu jangan langsung 9 jutanya, tapi dicicil aja setiap bulan gitu kan. Dari 300.000 itu dikumpulin aja. Atau kalau misalnya setiap bulannya ada sisa-sisa tadi, disposable income, bisa dikumpulin dulu untuk jadi dana darurat gitu. Nggak harus langsung blok 9 juta gitu kan, karena mau dapat duit dari mana gitu. Misalnya kalau dia cuman karyawan biasa, kalau misalnya pengusaha itu kan ada potensi kadang beberapa bulan bisa dapat omset yang lebih, nah itu bisa disisihin dulu, masukin ke dana darurat, baru diputerin lagi gitu. Terus instrumennya untuk dana darurat itu cari yang aman dan rendah resiko gitu. Jadi kita nggak ada potensi untuk kehilangan nilai pokoknya gitu. Jadi misalnya kita tadi 9 juta, kalau 6 bulan lagi kita butuh, ya 9 jutanya itu masih ada gitu. Contohnya yang bisa pakai untuk instrumen dana darurat ini adalah tadi si deposito atau reksadana pasar uang juga masih relatif lebih aman, karena reksadana pasar uang juga ditaruhnya ke deposito lagi. Terus teknik pengumpulannya nggak harus lamsam seketika itu juga dikumpulin, tapi juga pakai metode cicil gitu. Jadi setiap bulan aja dikumpulin sampai terkumpul si dana darurat 6 kali dari pengeluaran per bulan. Gitu kira-kira. Jadi uang itu bisa, kesimpulannya, uang itu bisa membantu kita membangun kehidupan yang kita inginkan untuk saat ini dan masa mendatang. Makanya kita perlu perencanaan keuangan. Jadi mari kita mencoba membuat rencana keuangan, jadi mulai membuat small step, langkah kecil setiap harinya untuk membuat hidup kita itu lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih sejahtera nantinya. Gitu. Kira-kira gitu Mbak Lida. Oke, sip, mantap. Ini udah banyak udah banyak banget ya. Ada yang chat personal, ada yang langsung ngechat di chat box. Nah, ini yang pertama tuh dari Nurohim, mau aku bacain atau langsung open mic? Open mic. Ini Nurohim. Oke, kalau nggak ada jawaban aku bacain aja ya, Nurohim ya. Nurohim dari Jawa Timur. Wah, jauh-jauh dari Jawa Timur nih. Mau bertanya tentang keadaan kondisi keuangan terdapat 4 level tadi ya. Pendapat Mbak Wahyu, gimana cara mengatur keuangan yang notabene masyarakatnya di bawah, mohon maaf, seperti pengemis atau orang yang belum mampu. Nah, cara mengatur keuangannya tuh seperti apa, dan terus piramidanya itu seperti apa. Terima kasih. Gitu. Untuk ngatur keuangan, untuk siapapun sebenarnya sama, mau dia dari golongan bawah, golongan menengah, golongan atas, tuh sebenarnya konsepnya sama. Harus tadi ngelihat dulu pemasukan sama pengeluarannya. Apapun pekerjaannya kan pasti ada pemasukannya kan, dan namanya manusia hidup ada pengeluaran yang harus kita keluarkan. Nah, itu sama sih ngaturnya, pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran, itu satu. Kedua, piramidanya yang mana? Dicek lagi saat ini yang paling bawah tadi udah bener atau belum. Misalnya tadi pemasukannya udah lebih gede dari pengeluarannya atau belum, gitu. Cash flow-nya udah bener atau belum. Kalau ternyata belum, pengeluaranku masih banyak nih Mbak daripada pemasukan. Dicek lagi, emang pengeluarannya yang sangat banyak tadi, atau sebenarnya tadi bocor-bocor halus. Kalau bocor halus kan sebenarnya bisa direm lagi kan.
Tapi kalau ternyata enggak Mbak, aku enggak ada jajan, enggak ada belanja, tapi misalnya aku harus nanggung sekolah adik atau aku harus nanggung orang tua. Jadi memang pengeluaranku sangat banyak gitu. Nah, pilihannya mulai cari untuk side hustle atau job tambahan, penghasilan lain di selain penghasilan utama kita. Jadi mau nggak mau ya emang kita harus bekerja lebih keras gitu dari yang lain karena kita punya benefit atau kita punya privilege disuruh sama Tuhan itu untuk bermanfaat ke lebih banyak orang gitu karena kita harus membantu adik, membantu orang tua. Jadi ya udah disyukuri aja gitu. Setidaknya emang kerja keras kita bermanfaat untuk orang di sekitar kita minimal gitu kan. Jadi ya harus kerja lebih keras lagi gitu. Terus kalau tadi penghasilannya udah lebih gede daripada pengeluarannya, mulai tadi dana darurat buat jaga-jaga tadi sih intinya. Dari pengeluarannya harus 6 kali, metodenya tadi dicicil. Jadi piramidanya kayak gimana, kalau golongan bawah ya sama aja. Mau golongan atas juga kayak gitu konsepnya, harus mulai dari paling bawah dulu pemasukan dan pengeluarannya itu mesti di maintain gitu. Gitu kira-kira Mas Rohim. Jadi kadang tuh seringkali ini Mbak Lida orang-orang berpikir kalau perencanaan keuangan itu cuma buat orang-orang kaya doang atau orang menengah ke atas doang gitu. Soalnya kalau kadang kan orang berpikir kalau untuk golongan menengah ke bawah apa yang mau diatur Mbak, duit aja nggak punya. Nah itu yang sering kali saya dengar gitu. Justru salah, justru kita dari yang golongan bawah itu justru sangat penting ngatur keuangannya gitu karena kita yang lebih struggle gitu menghadapi harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari untuk makan dan segala macam. Makanya justru kita paling butuh untuk proteksi minimal tadi deh. Kalau nggak bisa, belum punya uang lebih untuk bayar premi asuransi yang swasta, ya udah BPJS aja dulu gitu. Jadi ketika kita sakit, nggak malah makin membebani hidup kita gitu kan. Kalau biasanya kan per bulan BPJS yang kelas 3 sekitar 40.000 tadi, itu setidaknya pas kita sakit, tadi nggak harus ngutang, nggak harus pinjam sana sini, tapi tetap dapat pelayanan kesehatan gitu. Jadi memang lebih penting, menurut saya sih malah lebih penting yang kalau di pondasinya yang tadi kita lihat piramida 1, 2 itu justru sangat penting untuk yang golongan menengah ke bawah gitu, yang maksudnya lebih struggle dalam hal pemasukannya atau pengeluarannya gitu. Tapi untuk yang level yang lebih tinggi biasanya strugglingnya tadi di perencanaan waris, pensiun dan segala macam gitu. Cuman step-stepnya sama, mau siapapun itu orangnya sama stepnya. Mantap. Berarti tapi jangan lupa ya Mbak, selain kita mengatur, kita juga harus earning atau dapat duitnya dulu. Betul, nih gitu kan. Iya. Apa yang mau diputer gitu kalau. Apa yang mau diputer gitu. Kalau emang udah tahu kurang, terus pengen cita-citanya misalnya nih, punya rumah, punya mobil, udah tahu kurang nih ya, harus cari lagi gitu kan. Betul, ya harus emang kerja lebih keras lagi gitu, cari job tambahan, bisa jualan, atau misalnya suka mulai nulis, atau sekarang juga banyak yang bikin konten-konten di Instagram, di YouTube, itu juga kayaknya sekarang lebih banyak platformnya gitu yang bisa kita kerja sambilan kan, nggak harus stay on site waktunya lebih banyak gitu. Sekarang kayaknya lebih gampang, atau misalnya jualan online itu juga bisa kan nambah-nambah penghasilan. Ya, betul. Harus pinter-pinter cari celah lah ya pokoknya. Betul, iya. Oke, ini mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Tasa. Tasa mau ngomong atau aku bacain pertanyaannya? Halo, iya. Mau ngomong deh. Boleh, siap. Ya, halo Mbak, saya. Iya, Mbak Tasya. Nggak denger ya? Ya, enggak, kedengeran. Oke. Nama saya Tasya, saya kebetulan kerja di Kalimantan Tengah. Mau nanya nih Mbak, ini kan masih pemula banget ya. Jadi sering dengar sih bedanya reksadana. Tadi kan udah diterangin tuh kelebihan sama kekurangannya reksadana sama saham. Tapi kan kita nih sebagai pemula nih, terus juga sekarang tuh kayaknya lagi banyak banget yang investment di saham. Nah itu kalau untuk pemula itu lebih bagus yang mana sih? Terus yang kayak untuk cara memasuki dunia pasar modal seperti saham itu seperti apa gitu? Gimana step-stepnya atau gimana ya apa yang harus kita lakukan gitu lah? Nah kalau bedanya sendiri
tadi yang seperti saya jelaskan, untuk reksadana sendiri itu kita dikelolain sama namanya manajer investasi. Kalau saham kita tuh mesti milih sendiri gitu. Jadi kalau si reksadana kita tuh nggak usah pusing tadi kan. Misalnya kalau saham kita kan mesti nyari sendiri nih, kita mau invest di perusahaan apa. Misalnya mau ke Telkom, nah Telkom lagi bagus nggak ya? Telkom laporan keuangannya atau performansi kinerjanya kayak gimana, lagi untung atau enggak sekarang, kayak gitu-gitu kan. Itu kita mesti nyariin datanya sendiri, nyariin informasi sendiri, jadi mesti ribet sendiri gitulah kalau saham. Kalau reksadana kita lebih nyaman karena udah ada si manajer investasi, ya udah kita titip duit ke sana, dan duitnya ini juga nggak dikasih ke manajer investasinya juga, tapi masuk ke namanya KSE gitu. Jadi uangnya tuh ada pihak lain, duitnya ditaruh ke KSE, nanti dikelolanya oleh manajer investasi gitu. Jadi terpisah, jadi tenang aja duitnya nggak akan dibawa kabur gitu, kayak misalnya koperasi abal-abal gitu. Kalau si reksadana yang, tapi pastiin dulu reksadananya itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kalau diawasi OJK sih, insya Allah lebih rendah resiko gagal bayarnya gitu. Jadi tadi dia dikelola oleh manajer investasi. Untuk pemula sendiri, baiknya mending karena belum tahu kan saham tadi benar-benar abu-abu, terus apalagi nggak ada background keuangan sebelumnya, jadi bingung nih ngelihat laporan keuangannya, ini makanan apa gitu misalnya, ini laporan laba rugi apa sih gitu, masih bingung-bingung. Jadi sambil belajar bisa masukin uangnya dulu tuh ke reksadana gitu, karena kalau reksadana juga mulainya kan bisa lebih kecil. Kalau reksadana tuh 100.000 tuh udah bisa buka rekening reksadana. Kalau saham tuh relatif lebih besar, 1 juta. Jadi dananya kan lebih gampang masuk ke reksadana dulu tadi kan. Dan reksadana itu juga pilihannya macam-macam. Tadi kalau ternyata masih baru banget nggak ngerti apa-apa gitu, ya mungkin yang lebih kecil dulu gitu, misalnya pasar uang. Karena dikelolanya kan tadi si manajer investasinya itu milih produknya ya cuma deposito sama obligasi yang kurang dari setahun. Jatuh tempo kurang dari setahun, pasti duitnya tuh lebih kecil resiko untuk gagal bayarnya gitu, lebih kecil untuk penurunannya. Jadi masuk dulu ke pasar uang. Kalau udah mulai belajar lagi, baru saya sekarang udah mulai ngerti nih Mbak, reksadana tuh caranya kayak begini, kinerjanya dan segala macam, cara baca laporan reksadana tuh kayak gini misalnya. Saya mau coba untuk yang lebih deh. Nah, untuk yang investasi untuk tujuan saya yang jangka menengah, jangka panjang, misalnya tadi mau beli rumah 5 tahun lagi itu kan masih jauh tuh, itu bisa pakai reksadana campuran misalnya, jadi mulai di mix, nggak cuma di deposito, tapi mulai di saham juga, tapi persentasenya sahamnya lebih kecil gitu, jadi 70-30. Kalau saham kan, reksadana saham itu 100% di saham semua gitu. Jadi ada masing-masing campur-campur di mix produknya itu kan. Terus kalau udah belajar lagi, tadi sih untuk intinya, kalau untuk investasi tadi mesti sesuai dengan tujuan kita. Kalau belum ada tujuannya ya dan masih baru, ya better yang low risk dulu, resiko yang lebih rendah. Tapi kalau udah tahu nih tujuannya jangka panjang, itu bisa mulai masuk ke instrumen yang lebih resikonya lebih tinggi, returnnya lebih tinggi. Kenapa kalau waktunya panjang kita boleh pakai resiko yang lebih tinggi? Misalnya buat dana pensiun 20 tahun lagi, itu kalau misalnya ada fluktuasi naik turun, berarti kan pas turun ada kesempatan untuk naik lagi kan. Dan itu waktunya masih panjang, masih 20 tahun gitu kita butuhnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita butuhnya tahun depan mau buat nikah, terus kita masukin ke saham, ternyata pandemi gitu, turun 20%, gak jadi nikah dong gitu kan. Nah, makanya untuk jangka pendek itu bisa masukin ke instrumen yang lebih rendah resikonya, taruh aja di deposito atau di pasar uang gitu. Tapi untuk yang jangka panjang bisa masukin tadi, kalau misalnya belum pede investasi di saham sendiri, ya udah pakai reksadana saham dulu atau reksadana campuran gitu. Tapi sambil berjalannya waktu tetap harus belajar mengupgrade knowledge kita tentang instrumen keuangan, karena resiko itu kan juga kita bisa minimalisir kalau udah kita tahu produknya kan, gimana dia produknya ini apa, terus cara kerjanya gimana, siapa yang ngelola, terus siapa yang di belakangnya dan segala macam, itu kan lebih ketika kita lebih banyak tahu, lebih rendah kita resiko untuk ditipu dan segala macam gitu. Mulainya gimana untuk reksadana sendiri, itu ada beberapa cara, bisa lewat bank,
kita bisa ke bank beli reksadana, kemudian ke sekuritas penerbitnya. Jadi misalnya dia dari Secured Investment, atau dia dari Schroders, atau dia dari Mansek, ada BNI Sekuritas, kita bisa ke sana langsung. Terus ada juga yang paling mudah sekarang itu namanya Upward, agen penjual reksadana kalau nggak salah, itu juga terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ada bentuknya apps, sekarang banyak. Contohnya itu kayak Bibit, Bareksa, terus beberapa apps. Ya, itu juga bisa beli reksadana dari situ. Jadi dari handphone langsung juga udah banyak sih. Cuman untuk tadi aplikasi balik lagi mesti cek dulu aplikasi ini terdaftar dan diawasi oleh OJK atau enggak. Benar, itu untuk meminimalisir resiko. Jangan sampai kita invest di tempat yang gelap, yang abu-abu, itu nggak jelas gitu. Nanti bukannya untung malah hilang kan duit kita gitu. Oke. Cukup kalau jelas, saham sih sama, cara pertamanya ya daftar ke sekuritasnya. Nanti untuk jual belinya itu ya standar lah, ngisi formulir kayak kita buka rekening gitu-gitu, terus nanti dapat SID atau single investor identity, jadi kayak NIK atau KTP-nya untuk investor lah, ID untuk investornya, baru kita mulai bisa dagang jual beli saham di situ. Gitu. Terus ada lagi Mas, satu lagi. Boleh. Kalau misalnya kita udah terdaftar di satu sekuritas, apakah kita boleh di sekuritas lainnya, misalnya mau mencoba gitu, di sekuritas ini ternyata seperti ini gitu. Apakah di setiap sekuritas tuh sama aja atau beda-beda sih gitu? Mau coba-coba sekuritas boleh-boleh aja, tapi buat apa gitu kan? Ngapain? Sama kayak kita punya buku tabungan, banyak nih rekening tabungannya ada 10 gitu, tapi isinya cuma 50.000, 5.000, ngapain? Nggak bisa ditarik juga gitu, yang 1-2.000, yang mending dikumpulin aja kan, jadi nggak efektif. Bedanya masing-masing sekuritas tuh biasanya paling di dia kan punya aplikasi untuk jual beli, jadi user interface-nya dia lebih gampang atau lebih mudah buat kita yang mana. Kemudian yang ada lagi perbedaannya itu di fee untuk harga jual dan harga beli, biasanya kan ada fee-nya. Nah itu biasanya ada 0, berapa persen doang sih, tapi ada tuh di situ beda-bedanya. Terus bedanya lagi mungkin untuk sekuritas besar, biasanya setiap bulan ada tuh gathering, jadi atau event-event webinar lah, atau event kegiatan seminar gitu-gitu untuk ngasih tahu kondisi keuangan ke depan tuh seperti ini loh. Terus untuk industri ini seperti ini loh. Jadi ngasih insight ke nasabahnya. Untuk sekuritas gede biasanya privilege-nya seperti itu. Cuman pakai yang mana sih, balik lagi ke Mbak lebih pengen yang mana gitu. Kalau banyak-banyak sih cuman concern-nya tadi sih buat apa, terpecah-pecah gitu kan. Benar. Oke. Udah cukup jelas sih Mbak. Iya. Makasih. Iya. Oke, makasih Tasa. Untuk Rizky, kayaknya pertanyaannya udah cukup terjawab ya, masalah investasi tadi gitu. Untuk yang menguntungkan apa, sepertinya perlu dipelajari sendiri, kan nggak boleh untuk kita kayak mau saham ini nih, ini paling untung, itu kan nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ya karena untuk sertifikasi sendiri, saya kan financial planner, harus independen, jadi nggak boleh terafiliasi dengan produk tertentu. Jadi nggak boleh tuh mengkampanyekan pakai produk ini ya, gitu. Nggak boleh. Nah nggak itu boleh kayak Joska gitu ya. Terus saya juga nggak ada sertifikasi untuk manajemen investasi, jadi juga sepertinya bukan spesifikasi saya untuk merekomendasikan saham tertentu juga gitu, karena memang nggak diperbolehkan untuk financial planner merekomendasikan produk ataupun saham. Paling menurut saya yang bisa direkomendasikan adalah tadi sesuaiin sama tujuannya, buat jangka pendek, menengah, atau panjang gitu kan. Terus resikonya kita sendiri tuh tipikal orang yang mau belajar atau enggak, atau maunya ya udah saya males Mbak belajar gitu, apaan sih baca laporan keuangan, pusing misalnya, nggak mau ribet, ya udah berarti taruh di instrumen yang resikonya lebih rendah, itu kan nggak terlalu pusing gitu misalnya. Terus kalau ternyata saya orangnya juga nggak terlalu kuat
ngadepin kenaikan fluktuasi harga saham gitu, ya berarti jangan main di saham. Ngapain kita punya investasi tapi kitanya sendiri nggak tenang. Soalnya investasi itu kan justru tujuannya adalah memberi ketenangan dan kenyamanan kita gitu kan untuk di kondisi keuangan saat ini maupun tujuan keuangannya nanti gitu. Jadi disesuaikan lagi sama profil resiko kita sama tujuan keuangan kita gitu. Ini ada pertanyaan yang personal chat ke aku. Dia nanya gini, Mbak, apakah isu keuangan global akan berdampak pada deposito dan apakah tetap aman jika nabung di deposito meski masih ada isu keuangan global? Isu keuangan global tuh pasti akan berpengaruh ke dalam, yang pasti berpengaruhnya itu di interest suku bunganya. Biasanya kayak sekarang kita tahu sebelum pandemi itu kan suku bunga deposito sekitar 5%. Kalau sekarang kita cek lagi itu sekitar 3% gitu. Jadi memang pasti akan berpengaruh gitu. Mau isu di global atau Indonesia, ada perang, ada pandemi, ada kerusuhan, ada misalnya kayak kemarin demo atau pemerintah mengeluarkan undang-undang itu pasti berdampak gitu ke sistem keuangan. Nah, aman atau enggak ke deposito, karena tadi kelebihan deposito itu kan dijamin oleh LPS. Jadi pasti duitnya balik. Jadi nggak perlu khawatir, pasti duitnya balik sejumlah pokok yang kita masukin ke depositonya. Misalnya kita masukin 1 miliar, ya 1 miliarnya akan balik. Cuman yang berpengaruh tadi returnnya, imbal hasilnya. Bunganya itu mungkin tidak sebesar sebelum pandemi yang bisa 5-7% gitu. Tapi yang sekarang ya berarti kita mesti berpuas diri di sekitar 3% gitu. Oke. Sip, mantap. Berarti ini menjawab juga pertanyaan Hendra yang Mbak, apakah deposito selalu di atas tingkat inflasi? Jawabannya iya ya. Di atas tingkat inflasi iya. Kemungkinan besar masih. Kalau enggak nggak mau pada nabung nanti percuma kan, kayak nambah apa. Nah, cuman di sini yang perlu digarisbawahi juga inflasi kan ada inflasi yang secara umum, ada inflasi pendidikan, ada inflasi kesehatan. Itu datanya kita bisa akses di BPS. Bisa kalau iseng-iseng daripada searching TikTok doang kan, coba buka websitenya BPS itu. Berapa sih inflasi pendidikan? Nah, seringkali yang kalau kita lihat trennya di BPS itu tren inflasi untuk pendidikan sama kesehatan tuh lebih tinggi dibanding inflasi umum. Jadi bahan pokok gitu. Kalau kan pembentuk inflasi itu ada macam-macam, ada bahan pokok, ada transportasi, ada tadi industri pendidikan, ada kesehatan gitu. Nah, yang pendidikan sama kesehatan itu mostly lebih tinggi daripada yang bahan pokok gitu-gitulah. Yang secara umum. Jadi misalnya umumnya itu inflasi umum 5%, pendidikan itu bisa jadi 10%. Jadi ketika kita merencanakan buat dana pendidikan anak, itu masukin inflasinya jangan 5%, tapi harus yang 10% ini, karena dia biasanya bayar sekolah lebih tinggi, karena nggak tahu kenapa industri pendidikan di Indonesia kan memang belum diatur sama pemerintah untuk bayar gap maksimum atasnya tuh harus seberapa sih. Untuk sekolah-sekolah kan, kalau negeri mungkin masih dapat subsidi BOS kan, tapi kalau swasta kan enggak tuh. Jadi terserah si sekolah swastanya kan, dia mau mematok iuran sekolahnya jadi berapa gitu. Itu makanya karena nggak diatur, ya kenaikannya bisa lebih tinggi tadi sih. Karena memang orang Indonesia sendiri sekarang kan juga kalau lihat demografinya kan lebih banyak anak-anak mudanya gitu, lebih banyak anak-anak kecilnya. Jadi emang butuh sekali untuk pendidikan. Jadi sektor pendidikan tuh masih lumayan menjanjikan gitu loh untuk kenaikannya. Gitu. Oke, sip. Berarti balik lagi ke tujuannya. Balik lagi ke tujuan tadi ya. Betul. Oke. Terus ini ada pertanyaan dari study case yang kemarin sih, teman-teman kan sempat ngisi form ya, waktu daftar gitu. Nah, salah satu curahan hatinya kan gini, saya tuh sering kalap kalau belanja. Terus saya punya utang, sampai sekarang belum lunas. Pengen banget ngelunasin utang itu, tapi juga kebutuhan tuh lumayan banyak. Tapi nggak mau bergantung juga sama orang tua. Nah, karena orang tua juga ada tanggungan, terus saya juga baru sadar tuh nggak ada dana darurat, padahal itu penting banget. Nah, kasih tips dong untuk mengelola gaji UMR ini. Dan saya juga udah mulai mikir untuk nabung dan persiapkan diri untuk menikah. Wah, complicated nih, Mbak. Kalau gaji UMR kayaknya pengelolaan keuangannya kan tadi udah ada di slide. Terus
mesti dicek lagi sih, dibongkar lagi. Tadi bilang pengeluarannya banyak tuh beneran semuanya urgent, esensial, atau jangan-jangan tadi lebih banyak kalap belanja online-nya gitu. Kita kan karena datanya nggak cukup lengkap, jadi nggak bisa nih. Kita harus jujur sama diri sendiri sih ketika membongkar rincian pengeluaran kita, kan harusnya itu jadi refleksi buat kita kan, oh memang ternyata tuh pengeluaran saya banyak, ternyata lebih banyak beli barang-barang lucunya, atau lebih banyak tergoda flash sale-nya, atau ternyata lebih banyak ikutin, oh gadget teman saya baru, saya harus beli baru juga gitu, padahal gadget yang lama tuh masih baik-baik aja gitu kan misalnya. Nah itu mesti kita evaluasi lagi. Kalau ternyata tadi pengeluarannya memang benar-benar banyak dan emang nggak bisa lagi nggak bisa nggak bisa dikurangin lagi gitu, karena ini tadi mesti ngasih orang tua dan segala macam, emang tuh pengeluaran segini ya, tadi mesti nambah side hustle gitu. Terus terkait dengan utang itu ada dua metode, bisa pakai kita cicil dari yang utangnya terkecil, kita lunasi dulu utang terkecil kan, misalnya utangnya banyak ada beberapa gitu, paling yang kecil tuh utangnya berapa, misalnya dia punya 3 utang, yang satu 500.000, yang satu 2 juta, yang satu 3 juta, ya kumpulin dulu uang untuk lunasin yang 500.000, sisanya bayar minimal gitu. Nah yang satu lagi cari yang bunganya paling besar. Kalau misalnya utang kartu kredit gitu kan, biasanya kan masing-masing kartu kredit itu bunganya beda-beda. Nah cari yang bunganya paling besar, itu yang harus dilunasin duluan. Nah untuk yang secara psikologis itu lebih enak pakai yang metode yang pertama. Jadi lunasin hutang yang paling kecil. Jadi seenggaknya kalau tadi kan misalnya cari bunga yang paling gede, ternyata dia utang yang paling gede gitu. Jadi utang KTA misalnya, itu kan bunganya paling gede tuh. Terus utang KTA nilainya 50 juta misalnya. Nah itu kalau ngelunasin itu duluan kan kayak gak habis-habis gitu kan. Nah itu kita di tengah jalan kayak capek sendiri gitu. Jadi bisa pakai metode yang pertama, yang snowball effect itu. Jadi dari kecil, ketika kita punya utang 500, 3 juta sama 50 misalnya, ya kita lunasin dulu 500. Terus cara berikutnya lunasin yang kedua yang 3 juta. Jadi setidaknya tuh kayak kita udah ada lega duluan lah. Oh ini udah selesai 1, tinggal 2 gitu. Maksudnya kadang kan manusia secara psikologis ketika kita punya tujuan nggak nyampe-nyampe, nggak tercapai-capai, itu kan capek gitu kan secara psikologisnya. Itu juga nanti akan berpengaruh, malah takutnya lebih impulsif buying, makin stres, pas stres larinya ke impulsif buying gitu. Alibinya sih, ya aku stres, aku butuh misalnya jalan-jalan gitu. Aku lagi stres, butuh banyak makan. Jadi dia malah membenarkan yang keborosan dia, yang akhirnya malah kayak lingkaran setan gitu, terlilit utang lagi dan lagi gitu. Jadi mesti dievaluasi lagi sih tadi dari kebiasaan dia kayak gimana juga sih gitu. Jadi harus mulai jujur sama diri sendiri. Kalau sekarang kondisinya lagi banyak utang atau lagi pemasukannya kurang, ya nggak apa-apa, maksudnya diterima dulu, jangan deny gitu. Enggak kok, aku masih baik-baik aja. Nah, yang sangat parah itu kan ketika kita udah tahu bleeding atau minus atau banyak utang, tapi kita masih menyangkal gitu kan. Enggak, masih baik-baik aja, masih cukup kok cicilannya dan segala macam, bisa bayar cicilan dan segala macam. Tapi secara nggak sadar tuh utang kita udah numpuk gitu, karena kita kebiasa bayar minimum payment gitu misalnya. Nah itu seenggaknya kita udah sadar dulu, oh utangku tuh segini, tadi ditulis aja, dirinci utangku apa aja dan segala macam. Terus tadi susun lunasin yang paling kecil dulu. Kalau utang mulai lunas, baru pelan-pelan masuk ke dana darurat. Dana darurat baru nyiapin untuk pernikahan, kayak gitu sih. Kalau uangnya nggak cukup, ya mau nggak mau harus kerja lebih keras lagi gitu, cari penghasilan tambahan kalau memang nggak mau nyusahin orang tua. Gitu sih Mbak. Oke, siap. Mantap, Mbak. Jadi urutannya adalah utang terlebih dahulu, dana darurat, baru misalnya biaya pernikahan gitu ya. Kecuali ada yang mau dikorbanin, misalnya nikahnya di KUA aja gitu ya, misalnya gitu ya. Atau nikahnya ya udah nanti suami semua yang bayar gitu. Kalau ternyata nikahnya kayak Ardi Bakri gitu, ketemu suami nggak apa-apa. Gitu.
Oke. Terus ini ada yang raise hand nih. Siapa tadi? Aduh, udah hilang. Tadi ada yang Januar ya kalau nggak salah. Oke, mau nanya langsung Januar, silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi gini Mbak, saya mau nanya. Karena tadi yang investasi sudah ditanya, saya nanya yang lain aja berarti ya. Saya agak tertarik dengan poin tentang rumah nih tadi. Nah, generasi saya gitu, misal kayak millennials atau generasi Z gitu kan agak diremehkan, kita bisa punya beli rumah sendiri gitu kan. Nah, saya pengen tahu gimana sebenarnya cara kita untuk gimana ya menyusun keuangan lebih jauh gitu, cara-cara langkah-langkah spesifik untuk menyusun keuangan agar lebih tertata gitu. Nah, sama saya mau nanya juga nih, kalau misal kita kredit beli rumah gitu atau kredit rumah, itu sebaiknya amannya tuh gaji harus berapa dulu, atau paling nggak kita punya tabungan berapa persen dulu baru kredit rumah atau beli rumah, ya kredit rumah berarti ya kalau tabungan, atau ya udahlah terabas aja gitu langsung kita kredit aja gitu. Sama mungkin saya nanya untuk sumber atau rujukan tentang keuangan gitu, ada buku yang bagus gitu untuk dibaca nggak? Gitu. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah tentang rumah, gimana menyusun strategi gitu biar generasi saya gitu bisa punya rumah sendiri. Terus yang kedua adalah tentang kredit rumah itu tadi, tentang lebih baik beli atau kredit, dan kalau misal kredit kita harus punya tabungan dulu atau langsung terabas aja, sama langkah-langkah spesifik menyusunnya, sama sumber-sumber literasi lah mungkin untuk rujukan. Ya, terima kasih. Oke, Mas. Kalau untuk rumah sendiri, ya memang kita tahu harga rumah sekarang itu kenaikannya kayaknya lebih tinggi daripada kenaikan UMR kan. Rumahnya udah berapa, UMR-nya masih segitu-gitu aja. Memang seringkali itu yang membuat orang tua kita misalnya atau pasti nggak keburu, nggak kekejar gitu. Nah, caranya gimana nih? Berapa sih minimum yang harus kita siapkan untuk membeli rumah gitu. Terus kalau sesuai ketentuannya itu, kalau banking dulu sih 30% DP-nya. Tapi sekarang tuh mulai dipermudah menjadi 10%. Jadi misalnya harga rumahnya 100 juta, kalau dulu kan kita mesti nyiapinnya 30 juta. Sekarang dengan 10 juta aja tuh kita bisa beli rumah itu. Nah, yang membedakan itu nanti baiknya berapa yang kita siapkan nih buat DP itu sebanyak-banyaknya. Karena misalnya tadi kita DP-nya 10%, cuma 10 juta, berarti utangnya kan 90 juta nih. Nah, kalau 90 juta itu pasti cicilannya juga lebih tinggi kan. Gitu. Jadi cicilan lebih tinggi, bunganya juga yang kita harus bayar tuh lebih tinggi. Atau kita pakai simulasi aja, biar lebih kebayang ya Mbak, berapa yang hilang karena hutang gitu kan. Iya, berapa yang berapa yang ditanggung. Yang untuk bunga itu berapa sih? Aku share dulu. Sebentar ya. Siap, Mbak. Teman-teman kalau ada pertanyaan lagi boleh tulis di chat box ya, atau kalau mau raise hand juga boleh. Nah, ini contohnya. Misalnya tadi kita rumahnya harganya 100 juta, terus kita punya DP 10 juta sesuai dengan
ketentuannya, misalnya kita bayar minimum DP 10 juta. Jadi kan utangnya 90 juta kan. Nah, untuk interest rate dari KPR untuk bunga yang efektifnya itu sekitar 15%-an per tahun. Terus di sini periodenya, kalau KPR kan kita bisa lebih lama kan. Kalau kayak motor gitu paling 3 tahun, mobil 5 tahun, kalau rumah tuh bisa 20 tahunan gitu. Misalnya kita ambil maksimum 20 tahun. Terus setiap pembayarannya, cicilannya itu per bulan gitu misalnya. Terus di sini cicilan per bulannya itu kayak kelihatannya murah nih, cuman 1.185.000. Nah, paling yang kita perlu make sure lagi, cicilan per bulan ini tadi maksimal kan harus 30% dari gaji. Jadi kalau ini 1,185 berarti kita harus punya gaji berapa sih Mbak gitu. Ini kan harus 30 ini 30% dari total gajinya gitu. Terus kalau kita bikin breakdown begini, ini kan mesti 240 bulan kan baru lunas. Ya, masih banyak. Hilang ya, saking banyak ya. Jadi hilang. Bentar. Oh ini Mbak tadi ke freeze ya. Ini setelah 240 bulan kan, ini udah interestnya jadi berapa sih? 11.000 ya. Itu 194 juta dari utang kita yang 90 juta. Gitu. Jadi dengan bunga segini, kalau kita cuman nyiapin minimum, itu gila-gilaan gitu. Kita mesti bayar bunganya. Makanya saya bilang, paling nggak 50% deh DP-nya itu. Gitu. Jadi misalnya di sini 50 juta. Ini ya total interest 194 juta ya. Berapa tadi? Iya, ini kalau 100, kita 50 juta loan amount-nya, terus ini bunganya tuh sekitar sini. Selama 20 tahun ya, kumulatif loh. Ya Allah, tinggi hutangnya ya. Betul, makanya Gila. jangan cuman langsung hajar gitu, nggak boleh gitu. Ini paling yang disesuaikan itu. Sama satu lagi, ketika beli rumah, itu kan nggak cuman bayar DP aja, tapi ada kayak misalnya biaya pajaknya, BPH, balik namanya, kemudian pajak untuk jual dan belinya, terus ada AJB, ada biaya notaris, itu nilainya bisa 5-10% dari total rumahnya. Jadi selain nyiapin buat DP, tadi misalnya DP-nya mau 50%, berarti kan 50 juta. Plus nambah lagi siapin untuk biaya perpajakannya. Itu sekitar 5-10%, ya let's say 10% lah. Berarti tambah lagi kan 10 juta, mesti nyiapin duitnya 60 juta in cash. Gitu. Jadi mesti ya sabar aja dulu, mending daripada punya rumah sekarang terus ngelihat cicilannya ternyata juga dipaksain gitu misalnya. Ya bisa bayar cicilan tapi ternyata cicilannya 50% atau 60% dari gajinya. Jadi setiap bulannya tuh jadi suffer gitu loh. Mau nongkrong nggak bisa, mau makan juga ya udah makan seadanya. Itu dan KPR itu kan komitmen 20 tahun. Emang mau 20 tahun kayak gitu? Itu kan. Belum lagi tadi bunganya kan. Ngapain gitu, cuman memuaskan ego, nih gue punya rumah nih. Ya so what, abis itu lu makannya Indomie mulu gitu, ngapain gitu kan. Ngapain dipaksain. Jadi mending sabar aja dulu, ditambahin lagi DP-nya, belum lagi kalau punya rumah, setelah punya rumah udah bisa bayar DP, udah bisa bayar pajak-pajaknya tadi udah dapat 60 jutanya kan mesti ngisi rumah kan paling enggak juga sekitar 30 jutaan mungkin untuk yang lengkap kayak gitu kan, padahal 30 jutanya tadi kalau kita ternyata nggak urgent nih, kita masih bisa hidup sama orang tua, bisa di rumah orang tua, ya ngapain, mending 30 jutaan diinvestasiin. Kalau diinvestasiin dengan tadi 6% kan juga malah dapat bunga kan, bukan kita membayar bunga gitu. Jadi mending sabar aja dulu, sabarin dulu gitu. Apalagi kalau tujuannya cuma tadi sih, cuma memuaskan ego doang. Kecuali emang sekarang kondisinya nggak ada rumah atau terpaksa, ya itu beda lagi, masih ada opsi sewa kan sebenarnya. Ya udah sewa aja dulu gitu. Karena kalau sewa sih hitungannya lebih murah gitu daripada kita mesti bayar bunga. Nah seringkali termasuk mungkin beberapa orang tua gitu, ngapain sewa
ngapain duitnya hilang gitu kan. Maksudnya kalau sewa kan kita kasih ke pemilik rumahnya atau pemilik kos gitu kan. Nah, kalau sewanya itu ternyata kita mesti hitung lagi kan, kalau ternyata kita dengan uang yang sama, misalnya sama-sama 500.000, kita ngekos sama 500.000 kita punya rumah, tapi itu kayak 30 kilo dari kantor kita, dari tempat kita beraktivitas. Berarti kan ada, karena kalau rumah yang semakin dekat dengan kota, itu kan pasti lebih mahal kan rumahnya. Kalau mau murah ya pasti pinggir banget gitu, misalnya 30 kilo. Nah, setiap hari ada uang transport gitu, yang kita nggak pertimbangkan, kita cuma mikir cicilan doang. Nah, nggak mungkin kan kita setiap hari ke kantor atau ke kampus, ke kantor lah misalnya, ke kantor jalan kaki 30 kilo, ya kali gitu kan, nggak mungkin, karena tadi kan gajinya ternyata udah habis, dipaksain, hajar bleh, bayar cicilan gitu, tapi habis itu mau ke kantornya mau gimana, masa setiap hari jalan kaki, nggak mungkin, habis itu makan mau pakai apa, dan segala macem gitu. Jadi better ya disabarin dulu, dikumpulin dulu, sambil kalau misalnya tadi gaji UMR, kurang mbak dan segala macam, cari side hustle, bikin jualan online atau apa yang anak-anak muda kan sekarang lebih kreatif, jadi dimanfaatkan kreativitasnya gitu. Terus apa lagi tadi Mas Januar? Jadi 2 ya tadi pertanyaannya, aku juga 3. ada. Oh 3 ya? Iya tadi ya. Jadi kan rumah udah. Yang barusan langkah-langkah kan udah dijelasin juga. Paling yang terakhir tinggal buku sih Mbak, atau buku rujukan gitu biar kita kalau bisa memanage uang lebih. Buku tuh banyak banget Mas. Ya yang mungkin gampang untuk banyak. pemula. Ada pemula tuh ada Wealth Wisdom, itu juga bagus. Nah, kalau sekarang tuh enaknya kita nggak harus pakai buku gitu. Kalau sekarang tuh YouTube juga banyak yang channel-channel yang ngomongin keuangan. Itu ada beberapa kayak Felicia Cahyadi, kalau nggak salah, ada ngomongin uang. Kadang Raditya Dika itu juga beberapa kali sempat di di vlognya, ada sampai di endorse, maksudnya beberapa kali juga ngasih edukasi tentang keuangan gitu. Terus ada sekarang Instagram itu juga banyak yang ngomongin keuangan segala macam. Nah, jadi sekarang kayaknya kalau mau belajar keuangan lebih banyak sih channelnya gitu. Nggak harus lewat buku. Kalau buku tuh ada beberapa buku kayak ini kelihatan nggak tuh? Ini bukan ketutupan background Mbak. Ini sih A Brief History of Capitalism, kayak gitu-gitu ada beberapa bagus sih, maksudnya. Nanti kalau enggak DM aja Mas Januar. Nah, tuh di mana tuh Mbak? Bukunya banyak banget soalnya. Di @mana nih Mbak? @Wahyu Murcahyati. Nah, itu langsung teman-teman di follow Instagramnya. Kalau misalnya di sini nanti ada yang masih bingung-bingung tapi malu-malu nanya-nanyanya, nanti DM aja. Langsung ke @Wahyu Murcahyati. Aduh, susah banget belibet. Gitu. Mas Januar udah oke jawabannya? Oke, udah. Terima kasih ya. Iya, Mas. Iya, sama-sama. Nah, ini ada yang tanya sih, Kak, ada tips nggak sih untuk membedakan kebutuhan dan keinginan? Karena antara dua hal itu tuh kadang suka kebalik, apalagi untuk anak muda. Membedakannya, kebutuhan itu adalah yang mau nggak mau kita memang harus keluarkan. Kayak makan, nggak mungkin kita nggak makan. Pulsa, sekarang juga nggak mungkin kita nggak punya pulsa, nggak punya paket data gitu. Apalagi sekarang banyak work from home, school from home gitu. Kayaknya udah itu kebutuhan pokok gitu kan. Terus misalnya tadi kalau misalnya nggak lagi pandemi, transportasi, ya kalau kita nggak beli bensin ya nggak bisa ke kantor, nggak bisa ke sekolah kayak gitu. Jadi kebutuhan itu sama tadi sih, kalau misalnya udah punya kewajiban cicilan, ya tadi yang saya sebutkan, mau badai menghadang, mau ada mau banjir bandang kayak mau kita kondisinya punya duit atau enggak, ya harus wajib bayar gitu. Nah, itu kewajiban tuh termasuk kebutuhan kita, karena mau nggak mau kita harus keluarkan uangnya, biayanya. Kalau keinginan itu sifatnya yang kita bisa pending minimal deh. Kalau nggak beli bisa pending. Jadi misalnya baju, bisa nggak kita tahan dulu, ya udah bulan depan bisa nggak? Nah, kayak gitu kan jadinya keinginan kan, karena nggak harus kita penuhi waktu itu juga gitu. Bedanya kebutuhan dan keinginan, kecuali
habis kena kebakaran, bajunya hilang semua. Nah, itu baju jadi kebutuhan bukan keinginan. Jadi satu benda yang sama itu bisa jadi kebutuhan dan keinginan tergantung urgensinya sih, kita sangat butuh atau enggak, harus dikeluarkan saat itu atau enggak gitu. Jadi kalau aku ngasih contoh sih, bukan definisi yang sekunder baju, tas, sepatu, enggak kayak gitu. Tapi tadi kalau misalnya tergantung kondisinya, kalau kondisinya memang saat itu emang harus kita keluarkan hari itu juga, ya itu masuk ke kebutuhan gitu. Kan melihat lagi. Cuman kayak habis kebakaran gitu, misalnya bajunya semuanya hilang, makanya penting kan dana darurat. Ketika kita punya dana darurat, itu kan bisa pakai itu dulu buat beli baju minimal ya 3 piece untuk ganti-ganti dan segala macam gitu. Maksudnya bisa buat survive gitu kan. Terus salah satu tips lagi, biasanya tuh apalagi anak-anak muda kan biasanya tergoda, misalnya di Instagram ada lagi ada promo gitu, ini tasnya bagus atau skincare atau apa gitu kan. Nah itu coba tipsnya itu tahan dulu 10 hari. Kalau tahan 10 hari nggak beli, ya udah berarti nggak butuh. Itu aja, tahan dulu. Atau misalnya di biasanya sih saya personally kayak gitu, jadi tahan 10 hari. Kalau atau di online marketplace gitu, ya udah masukin aja di keranjang gitu. Tapi kalau 10 hari ternyata nggak check out, ya habis itu hapusin aja, jangan keranjangnya dibiarin sampai 1000 gitu, atau 999 sampai 9 plus 99 plus ya Mbak, nggak hilang-hilang tuh keranjang. Nanti secara berkala, atau kalau ternyata udah benar-benar impulsif buying banget, ya udah dimulai untuk di exposure ke sosial media, exposure ke online marketplace dikurangin, jadi di uninstall dulu aplikasinya sebulan gitu. Kalau sebulan ternyata masih baik-baik aja, masih hidup-hidup aja, ya selama ini memang nggak butuh-butuh banget gitu. Kayak gitu sih caranya, salah satu tipsnya. Sama biasanya tuh nongkrong kan kalau anak-anak muda, sama teman-temannya, bocor-bocor halus gitu-gitu kan, nggak sadar. Tuh ya, teman-teman. Benar, padahal kalau tadi kita itu 100.000 kan kayaknya nominal kecil kan, itu biasanya buat nongkrong, ini sama pacarnya gitu, aduh saya harus bayarin pacar saya makan Mbak, dan segala macam, nonton atau apa gitu, 100.000 sekali keluar. Nah, padahal kalau tadi kita hitung 100.000 itu kalau dikumpulin, lumayan loh kalau dimasukin ke reksadana pasar uang gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, mulai dikomunikasiin aja ke teman-temannya, bikin pertemanan sehat gitu lah, atau sama pacarnya, coba diomongin lagi, misalnya bayarinnya jangan yang cowoknya doang, tapi gantian atau gimana kayak gitulah, mulai diatur-atur aja. Soalnya ngatur keuangan tuh pasti balik lagi ke habit atau aktivitas apa yang kita lakukan gitu. Nggak bisa ujuk-ujuk, Mbak, gimana caranya? Kamu misalnya invest ke saham pasti kaya, nggak bisa kayak gitu. Apa yang mau diinvest kalau setiap hari ini aja boncos gitu kan. Gitu. Oke, sip, mantap. Nah, tadi kan kita banyak nanya tentang personal nih. Ini ada salah satu pertanyaan kalau dia tuh bagaimana sih Mbak kalau keuangannya untuk wira swasta. Nah, dia kan bilang kadang begini nih, keuntungan hari ini untuk hidup hari ini. Saya tuh berpikir keuntungan bersih hari ini akan saya plotkan langsung untuk tabungan dan lain sebagainya. Namun berapa persenkah yang harus saya berikan untuk uang darurat untuk bisnis saya gitu. Intinya gimana ngelola kalau untuk wirausaha gitu. Wirausaha sendiri itu mesti dipisahin, mana uang untuk bisnisnya, mana uang untuk personal. Jadi mesti pembukuannya itu terpisah, nggak bisa dicampur aduin. Walaupun mulai dari bisnis yang terkecil, cuman jualan gorengan kayak mau cuman jualan di Instagram, itu mesti dipisahin. Jadi duit modal usaha yang nggak boleh diotak-atik, nggak boleh diambil-ambil. Duit sendiri ya mesti duit sendiri. Paling caranya adalah menggaji diri sendiri. Jadi udah dihitungin nih, misalnya paling sederhana bikin gorengan deh, usahanya bikin gorengan. Nah, itu kan gorengan butuh bahan baku. Bahan bakunya misalnya 50.000. Nah, hari itu dapat 20.000. 50.000-nya ini kita nggak boleh ambil sama sekali. 20.000-nya itu kita bisa kasih, terserah persentasenya itu kita tentuin sendiri. Misalnya untuk gaji diri sendiri 10% atau 20% atau 50% dari selisih net income-nya gitu, atau untungnya, ya itu terserah dari teman-teman masing-masing.
Sisanya itu ya udah dibiarin aja ke rekening terpisah, itu rekening si bisnis. Yang sisanya baru setiap hari mau ditransfer ke rekening personalnya gitu. Jadi mesti dipisahin karena seringkali kalau pengusaha itu atau entrepreneurs salahnya adalah tadi dicampur pengeluaran pribadi pakai duit yang usaha gitu. Terus jadinya kan jadi bias tuh, ini usahanya sebenarnya beneran untung atau rugi sih, jadi nggak jelas kan, nggak kelihatan gitu. Tapi kalau udah dipisah kayak tadi itu kan kelihatan, oh ternyata sebenarnya selama ini jualannya tanpa diambil tadi misalnya, tanpa kita ngambil uangnya itu jadi kelihatan, oh ternyata memang selama ini udah rugi nih usahanya kayak gitu. Jadi lebih nggak bias gitu. Oke, sip. Harus dipisahin ya antara harus dipisahin. Keuangan personal sama perusahaan. Oke. Betul. Nggak harus perusahaan sih Mbak. Perusahaan tadi usaha. apa sih? Usaha sekecil apapun mesti dipisah. Iya, sip. Betul. Oke, terus aku ada pertanyaan sedikit sih. Tadi kan ada nyinggung-nyinggung KPR, terus ada sempet kayak aku denger, ya nggak tahu sih itu rumor atau apa, katanya kalau ngutang KPR itu kita harus ada riwayat hutang, itu bener nggak sih? Kan ada yang kayak, kalau kamu nggak ada riwayat hutang tuh nanti susah utang, gimana tuh Mbak? Enggak sih, nggak harus seperti itu. Kalau syarat KPR sendiri kan pasti yang dipersyaratkan oleh bank kan slip gaji kayak gitu-gitu kan, terus surat keterangan kerja gitu, lebih ke kayak gitu sih. Sama tadi cicilannya sama gajinya berapa persen sih, sering pasti sih bank nggak mau approve kalau gajinya 2 juta misalnya, terus mau pakai KPR yang cicilannya 3 juta, udah pasti nggak di-approve. Ya mau dibayar cicilannya mau pakai apa, gajinya 2 juta doang gitu kan. Nah seringkali itu orang ngakalin, jadi pakai slip gaji yang palsu, dipalsuin. Seakan-akan gajinya tiba-tiba 10 juta gitu, biar masuk ke bank tuh di-approve gitu dengan cicilan 3 juta atau ternyata pas dipaksain seperti itu kan yang rugi kan kita sendiri kan, pas tiap bulannya selama 20 tahun loh, bukan cuma sebulan 2 bulan, itu kita yang struggling sendiri. Kalau riwayat kredit itu berpengaruh kalau tadi sih Mbak, kalau kita sebelumnya ada kredit misalnya kredit motor atau kredit mobil atau kartu kredit atau KTA gitu, terus kita ada riwayat telat, itu kan dia ada kolek 1, 2, 3 gitu-gitulah. Nah, kalau kita udah reputasinya jelek, nah itu biasanya emang nggak akan di-approve lagi, karena tadi kan balik lagi, kalau saya pernah ngutang ke Mbak Lida, terus saya pernah ngemplang gitu, pasti Mbak Lida nggak mau ngutangin lagi gitu. Atau saya ngutang ke sahabatnya Mbak Lida, sahabatnya Mbak Lida ini Mbak Najma misalnya, Mbak Najma terus nanya ke Mbak Lida kan, Mbak Wahyu ini lagi ngutang nih, mau ngutang ke aku gitu, Mbak Wahyu gimana sih orangnya, pasti kan ditanyain gitu kan. Terus oh jangan diutangin lagi, Mbak Wahyu pernah ngemplang misalnya kayak gitu. Nah sama sih di perbankan juga sama dengan sistem seperti itu. Jadi kalau sebelumnya nggak punya riwayat kredit, asalkan gajinya tadi masuk, bisa-bisa aja di-approve gitu. Kecuali tadi yang fatal sih tadi udah punya riwayat kredit tapi pernah nunggak, itu lebih susah di-approve-nya. Sip, berarti bisa-bisa aja ya, asal keuangan kita sehat gitu dan memungkinkan. Dan yang penting buat note teman-teman adalah jangan sampai ngutang ngutang di atas batasnya dia gitu ya Mbak. Takutnya benar. Menyusahkan diri sendiri malah. Oke. Ini teman-teman kira-kira ada yang mau tanya lagi nggak? Boleh langsung unmute aja mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya. Terus ini ada pertanyaan sih Mbak. Nah, gimana sih, kan tadi mungkin banyaknya pertanyaan pos-posnya tuh kayak orang-orang yang single gitu. Ini ada pertanyaan yang tentang gimana sih pos-pos keuangan setelah menikah? Adakah acuan persentasinya agar kebutuhan terpenuhi dan tetap bisa saving maupun investasi? Ada bedanya nggak nih Mbak antara yang single-single? Oke, nggak ada ya? Mau single, mau berkeluarga, mau dia single sendirian, nanggung orang tua, nanggung adik, sandwich generation kalau bahasa sekarang ya. Itu sama aja. Untuk acuannya sih yang paling gampang itu 50, 30, 20. Tadi primernya 50, sekundernya 30, terus
savingnya 20% gitu. Kenapa sih 50, 30, 20 gitu? Satu, dia paling gampang diingat. Daripada saya kasih acuan banyak, terus ini harus sekian persen, nanti kan udah kalian mikirnya udah, aduh jelimet gitu kan. Nah ini kan yang disesuaikan aja, yang lebih mudah gitu. Dan kalau saya prinsipnya, financial planning tuh has to be fun. Jadi kita, karena ini kan kita mau ngebentuk habit, kita mau ngebentuk kebiasaan gitu. Jadi pengennya juga nggak pengen yang harus kita irit-irit banget, nggak kayak gitu. Tapi kita masih tetap bisa nongkrong kok. Kita masih boleh nongkrong, kita masih boleh jalan-jalan, kita masih boleh ngelakuin hobi gitu. Kalau mau pengen tadi yang hobinya mau cupang lah atau apa gitu, mau pelihara ikan atau yang pelihara bunga-bunga hias itu, ya nggak apa-apa, ada hobi, tapi tetap ada pos-posnya sendiri gitu. Jadi mau apapun kondisinya sih sama, tetap harus ada yang di saving, tetap kebutuhan pokoknya itu juga penting. Cuman paling bedanya kayak tadi yang contoh yang ada hutang, itu kan persentasenya jadi lebih kecil untuk saving gitu kan, jadi 10%. Nah, ya nggak masalah, yang penting seenggaknya minimal setiap bulan ada yang ditabung aja, walaupun cuma 10%. Tapi lebih bagusnya, kenapa tadi batasnya 10%, ketika kita 10% kan kayaknya uang kecil gitu kan, ketika kita terbiasa dengan uang kecil, jadi saya sih berharapnya kebiasaan itu jadi adiktif gitu. Ketika udah kebiasaan nih 100.000 taruh di reksadana, terus melihat, oh ternyata duit saya berkembang, naik 300 perak gitu kan, kayak ada kesenangan tersendiri. Ya udah, besok aku mau nabung lebih banyak lagi, besok mau nabung lebih rajin lagi kayak gitu. Jadi memang harus start small untuk ngebangun habitnya gitu. Oke, sip, mantap. Mungkin ini kali ya Mbak, kalau misalnya bedanya single sama enggak, kan duitnya digabung nih kalau nikah ya kan. Betul. Pasti ya mungkin bedanya di situ, sama mungkin hutangnya juga kan kita nggak tahu, mungkin suaminya ngutang kayak atau nah itu ada penting ketika sebelum nikah mesti diomongin dulu. Jadi sebelum menikah mesti buka-bukaan gitu urusan keuangan, punya utang atau enggak, terus menanggung orang tua atau enggak, menanggung keluarga yang lain atau enggak, terus jumlah gajinya sekarang berapa, terus saat ini kebiasaannya tuh kayak gimana, apakah dia terbiasa harus yang branded, harus yang mahal-mahal. Nah itu kan juga harus dilihat dan diomongin gitu. Kalau menikah paling concernnya itu. Paling bedanya lagi sih masalah di tujuan keuangan, pasti kan beda. Di single pengennya biasanya buat jalan-jalan, buat ngehajiin orang tua atau kayak gitu-gitu kan, lebih ke sifatnya personal. Kalau udah berkeluarga biasanya udah mulai masuk gimana caranya merencanakan pendidikan anak gitu. Ya bedanya cuma di situ doang, tapi cara mengaturnya, pengelolanya sama gitu. Oke, sip, mantap. Ini udah 1 menit lagi adalah jam 3, jadi sesi kita akan segera berakhir. Nah Mbak Wahyu, teman-teman pertanyaan udah habis semua. Dan Mbak Wahyu kira-kira ada closing statement nggak buat teman-teman untuk merangkum sesi hari ini? Kalau kesimpulannya tadi sih, financial planning itu has to be fun. Jadi teman-teman ngelakuinnya emang ini akan menjadi kebiasaan dari teman-teman gitu loh. Jangan terlalu mikir yang jelimet-jelimet gitu. Dari start small aja dulu. Kalau kondisinya sekarang belum memungkinkan, nggak apa-apa. Pelan-pelan dibenerin. Kalau yang ternyata udah dana daruratnya udah oke, udah minimal tadi BPJS sudah punya, boleh tuh mulai merencanakan ke depan nih saya mau ngapain sih. Jadi butuhnya dana berapa. Jadi mulai mikirin untuk nggak cuman millennials yang YOLO, you only live once, mikirnya spending hari ini aja, tapi mulai mikirin ke depan tuh juga butuh kebutuhan keuangannya lebih besar lagi gitu. Jadi mulai menyiapkan biar apapun kondisinya, mau pandemi, nggak pandemi, mau ekonomi turun atau nggak turun, kita tetap bisa survive tanpa merepotkan orang lain gitu, minimal. Kalau nggak bisa bermanfaat buat banyak orang, ya minimal nggak nyusahin aja gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Wahyu atas insight-nya dan closing statement-nya. Jadi kita emang harus aware nggak sih sama apa yang kita keluarkan dan apa yang kita harus tahu juga planning ke depannya mau apa. Tadi juga harus merencanakan keuangan tuh harus sedini mungkin. Terus kalau mau misalnya invest tuh juga sedini mungkin, karena yang penting itu adalah membentuk habitnya. Nanti teman-teman juga akan kerasa kalau misalnya nih sekarang invest
di reksadana mungkin 100.000 nanti akan berbunga sekian. Nah, daripada duit 100.000 misalnya buat beli tas yang lucu-lucu gitu, pasti akan sayang buat invest aja, buat Betul. apa gitu kan ya. Oke, banyak banget Mbak ilmu yang kita dapat hari ini. Makasih banget. Dan Iya, makasih sebelum banyak Valida sesi ini kesempatannya. berakhir, kita foto bareng dulu yuk teman-teman. Boleh. Semua kameranya. Dan jangan lupa kalau misalnya masih ada pertanyaan, sebenarnya masih ada chat tapi udah ditutup sama. Kalau masih ada pertanyaan, tanya aja ke Mbak Wahyu, DM Instagramnya. Wadikan acara ini lewat story akan dapat hadiah pulsa sebesar 50.000. Nanti akan langsung di chat sama panitia. Oke.